Ceritanya dibuka dengan perkenalan karakter utama kita, Scarlett L. Vendômian. Dia ini putri dari Duke Vendômian, sekaligus tunangan dari Kyle von Pariston, pangeran kedua kerajaan Pariston. Nah, pas lagi di tengah-tengah pesta dansa, tiba-tiba aja si Kyle mutusin pertunangan mereka. Gak tanggung-tanggung, dia langsung ngumumin kalau Teresa Hopkins dari Barony Hopkins yang bakal jadi calon istrinya. Semua orang di ruangan itu langsung tepuk tangan, menyambut pengumuman pertunangan yang baru. Dan Teresa berjanji bakal makin cinta sama pangeran setiap harinya. Kyle memuji betapa menawan dan setianya Teresa, sambil menyindir kalau dia itu beda banget sama Scarlett, yang tanpa emosi di sana. Dia bahkan bilang kalau 17 tahun yang dia habiskan sebagai tunangan, perempuan membosankan dan bodoh seperti Scarlett, adalah satu-satunya noda dalam hidupnya yang spektakuler. Scarlett tetap tenang dan kalem, ngingetin Kyle kalau pertunangan mereka itu diatur oleh keluarga kerajaan dan keluarga Duke Vendômian, bahkan sebelum mereka lahir. Tapi, seolah keadaan belum cukup buruk, Kyle malah menuduhnya melakukan kejahatan yang gak pernah dia lakukan, cuma buat membatalkan pertunangan. Dia bilang Teresa udah cerita semuanya soal gimana Scarlett cemburu sama hubungan mereka, dan mulai merundungnya habis-habisan di akademi. Scarlett ngejelasin kalau dia sama sekali nggak inget soal itu, bahkan dia nggak inget pernah ketemu Teresa sebelum hari ini. Si pangeran malah nganggap ini sebagai penghinaan, berasumsi kalau Scarlett nggak nganggap Teresa ada, karena dia nggak masuk kurikulum khusus, kayak Scarlett. Scarlett cuma diam aja dituduh begitu. Kyle pun mutusin buat ngumumin kejahatan-kejahatan Scarlett. Bilang, kalau dia udah merusak buku catatan Teresa, nyebarin gosip jahat, dan bahkan mendorongnya dari tangga. Capek dengan semua kebohongannya, Scarlett mutusin kalau dia udah cukup dengar. Jadi, dia bilang ke Kyle, kalau dia ngebiarin Kyle bikin keputusannya sendiri, dan dia nerima pembatalan pertunangan mereka. Kyle sama sekali nggak kaget lihat sikap Scarlett yang acuh tak acuh, sambil bilang kalau dalam cerita atau drama, perempuan kayak dia biasanya disebut sebagai villainess, alias si tokoh jahat. Teresa ikut ngejek dia, tapi karena sadar udah dicap sebagai penjahat, Scarlett mutusin buat nggak nahan diri lagi. Makanya, dia minta satu hal terakhir dari Kyle sebelum pergi. Meskipun Kyle awalnya nolak mentah-mentah, Teresa berhasil ngebujuknya, ngingetin kalau itu permintaan terakhir Scarlett. Kyle ngira Scarlett bakal minta uang, perhiasan, atau semacamnya. Tapi yang bikin dia kaget, Scarlett nggak ngomong apa-apa, dan cuma jalan mendekat dengan tenang. Begitu di depan mereka, dia langsung mengepalkan tangannya, dan tanpa ragu-ragu, meninju muka Teresa. Sebelum kita lihat hasilnya, dijelasin dulu kenapa Scarlett bisa sampai lepas kendali. Jelas banget, kalau dia ngerasa marah besar sama Teresa, dan pangeran bodoh itu. Tapi buat ngerti separah apa amarahnya, kita harus lihat ke masa lalunya. Sejak kecil, gak ada yang lebih dia suka selain menghajar orang lain. Suatu hari, kakaknya, Leonardo Evangelion, neger dia soal ini. Tapi Scarlett bilang kalau kekerasan yang dia lakuin itu gak sembarangan, dan ada alasannya. Dia ngaku ngelakuin itu demi kebaikan yang lebih besar. Tapi Leonardo sama sekali gak percaya. Soalnya dia lihat sendiri, adiknya itu nyengir bahagia sambil berlumuran darah anak laki-laki yang baru aja dia hajar. Leonardo ngingetin kalau minggu depan Scarlett bakal resmi debut di pesta dansa. Jadi dia harus bisa ngontrol emosinya dan bersikap kayak seorang nona. Scarlett nurut. Jadi pas pesta dansa minggu depannya, dia jaga sikap baik-baik. Di sanalah dia ketemu Kyle untuk pertama kalinya. Tapi udah kelihatan jelas kalau Kyle nggak suka sama dia dari awal. Dia nuduh Scarlett bodoh dan bilang kalau mulai sekarang, Scarlett harus kerja buat dia. Tentu aja, Scarlett nggak senang soal ini. Dan begitulah awal pertemuannya dengan pangeran kedua sekaligus tunangannya. Gak lama setelah itu, Kyle mulai merundungnya dengan cara-cara yang paling receh. Dan Scarlett gak bisa berbuat apa-apa. Dia coba ngadu ke ayahnya, tapi ayahnya cuma minta maaf dan bilang kalau pertunangan itu diatur keluarga kerajaan. Jadi dia gak punya kuasa buat mengakhirinya. Gak punya pilihan lain, Scarlett terus menahan diri sampai batas kesabarannya. Beberapa waktu kemudian, pas umurnya 15 tahun, dia mulai masuk Akademi Kerajaan untuk para bangsawan. Di sana, dia dikenal sebagai Mawar S, si jenius kebanggaan kurikulum khusus. Meskipun begitu, suatu hari Kyle nyamperin dia di depan semua orang, dan bilang kalau Duke Vendômian merintahin Scarlett buat ngebantuin dia di sekolah. Yang artinya, Scarlett sekarang jadi budaknya. Kali ini, mental Scarlett udah sekuat baja. Jadi dia nggak goyah sama perlakuan pangeran Kyle. Pas istirahat makan siang, Kyle nerobos masuk ke kelasnya, teriak-teriak nanyain kenapa Scarlett nggak beliin dia makan siang. Scarlett ngejawab dengan nada datar. Dia minta maaf,
dan bilang bakal langsung beliin. Tentu aja Kyle nggak puas sama permintaan maaf itu. Jadi dia mutusin kalau Scarlett butuh hukuman. Teman-temannya coba ikut campur, tapi Kyle langsung ngentiin mereka dengan tatapan mengancam. Dan Scarlett minta teman-temannya buat nggak khawatir. Kyle ngebawa Scarlett keluar, buat ngeluhin soal gimana Scarlett bisa masuk kurikulum khusus, sementara dia diturunin ke kelas biasa. Scarlett langsung ngerti kenapa mood Kyle lagi jelek banget hari itu. Dan Kyle nyuruh dia nikmatin rasa superiornya selagi bisa. Tiba-tiba Kyle ngeluarin pisau dari mantelnya, bilang kalau dia nggak pernah suka rambut perak Scarlett, jadi dia bakal motongnya dan bawa pulang buat teman-temannya di kelas biasa. Scarlett minta dia buat jangan masam-masam, ngingetin kalau dia terpaksa harus ngadu ke ayahnya dan pertunangan mereka bisa dibatalin. Kyle teriak kalau Duke Vendemian itu cuma anjing penurut ayahnya. Pertunangan mereka bakal tetap lanjut sampai dia yang bilang putus. Jadi Scarlett bakal ngehabisin seumur hidupnya sebagai budak dia. Tangan Scarlett mengepal erat, begitu sadar kalau ini bukan lagi hal yang bisa dia tahan, diam-diam. Tapi sebelum dia sempat berbuat apa-apa, kakak Kyle, pangeran pertama Julius von Pariston, datang menghentikan pertengkaran sepasang kekasih itu. Dia turun dari pohon dan bilang ke Kyle, kalau kelakuan iseng kayak gini yang bikin dia diturunin ke kurikulum biasa. Julius nggak peduli sama pisau Kyle, dan langsung nyamperin Scarlett, minta maaf atas kelakuan adiknya. Scarlett buru-buru nyembunyiin kepalan tangannya, dan bilang kalau ini udah biasa buat Kyle. Julius agak kaget dengarnya. Soalnya meskipun dia pernah dengar, adiknya suka ngerundung tunangannya dengan cara kekanakan, dia nggak nyangka sampai ngancem pakai pisau segala. Merasa terpojok, Kyle ngebantah semuanya dan nyuruh asistennya, Sigurd, buat ngusir Julius dari sana. Tapi Sigurd ngingetin kalau dia nggak bisa ngelakuin itu. Soalnya Julius itu anggota keluarga kerajaan. Sama kayak Kyle. Jadi perintahnya nggak bisa dibantah, nggak bisa berbuat apa-apa. Kyle akhirnya lari dari sana dengan perasaan makin dongkol. Scarlett tahu, besok Kyle pasti bakal balik lagi dengan perlakuan yang lebih parah. Dia tetap berterima kasih sama Julius. Meskipun dia tahu Julius pasti sadar kalau dia tadi udah mau mukul Kyle, Julius bilang dia cuma lagi baca buku di atas pohon. Soalnya kalau di kelas, dia suka dikerumunin sama penjilat yang nyebelin. Di sini dijelasin kalau kerajaan Pariston punya dua pangeran. Pangeran pertama Julius, putra dari ratu dan pewaris takhta saat ini. Tapi karena sikapnya yang gak mentolerir kelakuan licik, ada faksi bangsawan jahat yang ngelihat dia sebagai ancaman dan coba naikin Kyle, si pangeran kedua yang bodoh, ke takhta. Ini bikin faksi mereka sering bentrok setiap hari di akademi. Scarlett sendiri milih buat nggak ikut campur. Tiba-tiba, Julius bilang kalau dia nggak keberatan ngabisin lebih banyak waktu di kelas sekarang. Karena dia nemuin sesuatu yang jauh lebih menarik daripada buku. Jelas banget kalau yang dia maksud itu Scarlett. Tapi Scarlett cuma natap dia sinis, kelihatan nggak terkesan sama sekali. Nggak lama setelah itu, hasil tes bakat keluar, dan semua orang kaget ngelihat Julius dapat peringkat pertama. Scarlett biasanya selalu jadi yang pertama di 3 mata pelajaran utama, tapi Julius dapat nilai sempurna di semua pelajaran. Di ujian ilmu pedang dan sihir, Scarlett pernah dapat nilai setinggi 99, tapi nggak pernah dapat nilai sempurna. Bahkan setelah ngalahin para instruktur, dia dibilang kalau posturnya jelek, atau konstruksi lingkaran sihirnya berantakan. Hal-hal yang sepenuhnya tergantung penilaian instruktur. Scarlett sekarang jadi kesal, karena Julius dapat nilai sempurna, yang selalu nggak pernah bisa dia raih. Tetap aja, pas ketemu Julius, dia dengan tenang ngucapin selamat atas peringkat pertamanya. Tapi, sikap tenangnya sedikit retak pas Julius ngejek dia. Bilang kalau jadi peringkat pertama dengan nilai sempurna itu, ternyata lebih gampang dari yang dia kira. Scarlett langsung anggap itu sebagai tantangan. Jadilah dia ngabisin hari-hari berikutnya buat latihan. Nyoba nyempurnain pengetahuan dan keterampilannya, buat ngebales perbuatan Julius 10 kali lipat. Beberapa waktu kemudian, dia berhasil dapat peringkat pertama di tes bakat. Julius ngelus kepalanya, dan ngucapin selamat. Sambil bilang kalau dia senang nontonin latihan rahasia Scarlett sepulang sekolah. Mood bagus, Scarlett langsung hilang dalam sedetik. Dan beberapa orang di kelasnya mulai mikir, kalau mereka punya hubungan khusus. Bahkan teman-temannya berasumsi, kalau Julius sengaja ngalah kali ini, karena pengen lihat Scarlett senang. Gosip itu pun mulai nyebar ke seluruh sekolah. Scarlett jelas nggak senang soal ini. Tapi sekarang dia tahu cara main Julius. Jadi dia mutusin buat nggak akan pernah terpancing lagi sama provokasinya. Keesokan harinya, Julius beberapa kali nyamperin dia dengan santai, tapi Scarlett ngacangin dia sepenuhnya. Pas jalan pulang, Scarlett udah nggak tahan lagi, dan nanya kenapa Julius ngikutin dia terus. Julius ngeyakinin kalau itu cuma kebetulan. Tapi ini malah bikin Scarlett makin kesal. Soalnya jelas banget kalau Julius sengaja. Ngelihat ekspresi Scarlett,
Julius nggak bisa nahan tawa. Bilang kalau dia suka banget ngelihat berbagai macam ekspresi si Mawar es. Meskipun Scarlett ngerasa udah masa muka datar, Julius bilang kalau dengan merhatiin dia, semua perasaannya kelihatan jelas di wajahnya. Scarlett agak kaget dengar ini. Soalnya dia kira otot-otot wajahnya udah mati sejak dia mutusin buat nahan perlakuan Pangeran Kyle. Mereka akhirnya ngobrol sebentar sambil jalan. Dan Scarlett sadar kalau dia udah lama nggak lihat Kyle. Ini bikin dia mikir kalau alasan Julius terus menggangguin dia adalah buat ngejauhin Kyle. Ngelihat ekspresi Scarlett, Julius bilang kalau perasaannya kelihatan lagi. Dia muji betapa indahnya rambut perak Scarlett. Bilang kalau dia nggak bakal tega rambut itu dipotong sama orang bodoh. Julius ngaku kalau selama hidupnya, Scarlett adalah hewan paling menarik dan aneh yang pernah dia lihat. Ekspresi Scarlett langsung muram. Tapi Julius dengan santai lanjut ngomongin betapa langkanya nemuin spesimen yang layak diobservasi, kayak Scarlett. Dia bahkan nunjukin buku catatan observasi satwa liarnya, dan nanya, apa Scarlett mau tunangan sama dia aja, bukan sama Kyle? Tentu aja, Scarlett langsung nolak tawarannya dengan muka datar. Semua kejadian ini bikin amarah dan stresnya numpuk, jadi dia udah lama banget ngimpiin buat nonjok kedua pangeran itu. Dan sekarang, kembali ke masa kini, berkat pancingan dari Teresa, akhirnya dia bisa ngeluarin ledakan amarahnya. Tinjunya mendarat telak di wajah Teresa, ngebuat cewek itu langsung tumbang dalam sedetik. Kyle cuma bisa nonton dengan ngeri, dan tatapan mengancam Scarlett, ngebuat dia nggak berani mesem-mesem. Scarlett bilang kalau dia juga marah sama para pendukung Kyle, yang lagi ngumpul di sana. Soalnya selama ini, sebagai tunangan seorang pangeran, dia udah nahan perlakuan konyol dari Kyle dan para bangsawan jahat pendukungnya. Terus mereka malah dukung pembatalan pertunangan yang gak masuk akal itu. Bikin penderitaannya selama bertahun-tahun jadi sia-sia. Makanya, Scarlett mutusin saat itu juga kalau dia sekarang bebas buat ngehajar mereka semua. Dia pakai sihir buat bikin para penjaga tertidur, nunjukin kalau kekuatannya itu luar biasa. Gak lama, Scarlett ngeluarin semua amarahnya, ngasih pelajaran ke semua bangsawan itu yang gak bakal mereka lupain. Sambil ngehajar semua orang, beberapa bangsawan mulai ngenalin dia. Sadar kalau nama lain yang dia punya adalah bangsawan anjing gila. Cuma dalam beberapa menit, Scarlett udah selesai. Meskipun mukanya berlumuran darah, dia bilang kalau malam ini menyenangkan banget. Akhirnya, dia nyamperin Kyle dengan tangan berdarah. Meskipun kakaknya nerobos masuk buat ngentiin dia. Scarlett ngasih pukulan terakhir ke si pangeran, bikin dia mental sampai nabrak dinding. Julius masuk sambil ketawa ngelihat pemandangan itu. Dan Scarlett kelihatan puas banget. Bilang kalau dia ngerasa jauh lebih baik. Kakak Leo ngeri banget sama kelakuan adiknya, tapi Julius kelihatan biasa aja. Soalnya dia udah nanya-nanya soal situasi ini, pas ngelihat para bangsawan lari keluar. Scarlett ngejelasin, kalau mereka udah ngelakuin kesalahan yang gak berani dia sebutin. Terus, bukannya nunjukin penyesalan, mereka malah makin kurang ajar, jadi dia terpaksa harus ngehukum mereka di tempat. Julius minta penjelasan yang lebih singkat. Jadi, Scarlett langsung aja bilang kalau mereka bikin dia kesal, makanya dia rontokin gigi mereka. Si pangeran cuma bisa ketawa dengar itu, sementara Leo makin ngeri dan khawatir sama situasinya. Julius justru senang, karena Scarlett akhirnya nunjukin sifat aslinya. Sejak pertama kali ketemu, dia udah penasaran, kapan Scarlett bakal ngeluarin tinjunya. Pukulan tanpa ampun yang dia kasih ke orang-orang bodoh itu, pasti jadi tontonan yang seru. Sayang banget dia ngelakuinnya pas Julius nggak ada di sana. Leo terus-terusan khawatir soal reputasi keluarga mereka yang bakal hancur lagi. Tapi Julius coba nenangin dia. Bilang kalau Scarlett nggak bakal dihukum karena ini. Pas mereka lagi ngobrol, tiba-tiba Scarlett ngerasa suara mereka makin jauh. Dan sebelum sadar, dia langsung pingsan. Beberapa waktu kemudian, Scarlett bisa dengar suara lonceng dalam tidurnya. Dan dia tahu itu lonceng dari gereja Kronoa, dewa waktu. Saat itu juga dia sadar, kalau dia pasti udah kebanyakan pakai kekuatan Kronoa. Begitu matanya kebuka, hal pertama yang dia lihat adalah seorang anak laki-laki, pakai baju pelayan, megang belati, mau ngebunuh dia. Scarlett langsung aja nonjok mukanya, sambil bilang kalau bahaya banget ngarahin pisau ke orang. Pukulan itu bikin anak itu nancep di dinding, dan Leo langsung lari masuk ke kamar setelah dengar suara gaduh. Dia kaget banget ngelihat kelakuan adiknya setelah 3 hari pingsan. Bahkan dokter pun gak bisa nemuin apa yang salah. Dan Leo udah ngira Scarlett gak bakal bangun lagi. Scarlett minta maaf, udah bikin kakaknya khawatir. Bilang kalau dia seharusnya gak senekat itu. Sekarang setelah Scarlett akhirnya sadar, Julius mau ngomong sama dia. Dia ngasih tahu kalau keluarga kerajaan udah resmi membatalkan pertunangannya. Dan ayahnya juga udah setuju.
Kyle dicabut hak warisnya karena masalah yang dia timbulkan. Soalnya, udah lama ada gosip soal kepemilikan dan perdagangan budak ilegal di faksi Pangeran Kedua. Jadi ini bakal jadi kesempatan buat ngeberantas mereka semua. Julius bilang Scarlett nggak bakal dihukum, karena keluarga kerajaan nganggep dia sangat berharga. Tapi, kemungkinan besar dia bakal tetap lajang sampai urusan dalam negeri beres. Yang artinya, kebahagiaan pernikahannya harus ditunda. Sisi baiknya, dia dapat sesuatu yang tak ternilai sebagai gantinya. Kabar soal perbuatannya udah nyebar ke seluruh kota. Dan orang-orang sekarang kenal dia sebagai pahlawan yang ngejeblosin gerombolan bangsawan jahat ke penjara cuma pakai tinjunya. Pas dia berdiri sendirian, berlumuran darah, cantik, dan mengerikan. Mereka ngasih dia julukan baru, Nona Berlumuran Darah. Leo sampai nangis frustrasi. Soalnya orang-orang kayaknya udah hampir lupa sama julukan bangsawan. Anjing gila. Julius, seperti biasa, cuma ketawa. Tapi dia bilang kalau beberapa hari ke depan bakal sibuk banget. Cukup banyak bangsawan yang dia bongkar kejahatannya itu, orang-orang penting di pemerintahan. Jadi kemungkinan bakal banyak penggantian. Yang paling mendesak adalah otak dari faksi Pangeran Kedua, Perdana Menteri Godwin bin Carmine. Leo ngejelasin kalau Raja dan Pangeran Julius udah curiga ada dalang di balik faksi Pangeran Kedua. Jadi mereka bikin rencana buat ngeberantas semua bangsawan korup sekaligus. Julius nambahin, kalau mereka bikin sebuah organisasi, kantor investigasi mahkota, buat ngelaksanain rencana itu, dan Leo adalah kepala organisasinya. Scarlett bilang, belakangan ini kakaknya kelihatan makin sibuk. Jadi dia pengen tahu apa itu gara-gara waktunya sama pangeran pertama. Julius bilang dia nggak suka sama tuduhan itu, karena penyebab yang lebih mungkin ya, semua masalah yang Scarlett timbulkan. Leo ngejelasin kalau sebenarnya, itu gara-gara Mereka tapi Julius buru-buru ganti topik. Mau ngenalin orang yang ngebongkar keterlibatan Perdana Menteri. Dia adalah agen yang dikirim oleh kantor investigasi mahkota buat nyusup ke faksi Pangeran Kedua, Sigurd Foggrave. Scarlett langsung ngenalin dia sebagai salah satu asisten Kyle dulu, dan Sigurd langsung minta maaf. Bilang kalau sikapnya ke Scarlett di masa lalu itu benar-benar nggak bisa diterima. Meskipun Sigurd kelihatan nyesel banget, Scarlett tahu kalau dia sebenarnya nggak pernah terganggu. Tapi dia manfaatin kesempatan ini buat ngetes Sigurd. Dia bilang kalau dia yakin Sigurd udah sumpah setia ke Pangeran Kyle. Jadi aktingnya itu meyakinkan banget, dan dia sama sekali nggak nyangka para satria punya aktor berbakat. Sigurd kelihatan ngerasa bersalah banget, bahkan sampai ngebiarin Scarlett ngehajar dia. Bilang kalau dia pasrah sama tinju Scarlett. Scarlett suka sama tekadnya yang patut diacungi jempol itu. Jadi dia ngelancarin tinju kuat ke arahnya, tapi ternyata itu cuma tipuan. Sigurd nggak menghindar. Tapi dia kaget ngelihat Scarlett nggak beneran mukul dia. Scarlett cuma nyentuhin tinjunya ke muka Sigurd dan bilang kalau semuanya udah berlalu. Lagian, Sigurd juga udah sering nyelamatin dia dari bangsawan lain yang mau mesem-mesem sama dia dulu. Sigurd ngejelasin kalau dia cuma ngejalanin perannya sebagai satria, jadi dia nggak pantas dapat pengampunan. Scarlett nanyain soal itu, tapi pertanyaannya malah bikin Sigurd jadi agak gugup. Julius coba nahan tawa ngelihat situasi itu. Setelah pertemuan selesai, sekarang Scarlett tahu kalau Perdana Menteri ada di balik semua ini. Dia berasumsi kalau Perdana Menteri juga yang ngirim pelayan yang coba ngebunuhnya tadi pagi. Dia mutusin buat ngecek pelayan itu di gudang. Tapi pas baru masuk, dia diserang sama seekor binatang kecil. Scarlett langsung nonjok binatang itu dan marahin kelakuannya. Bilang kalau dia tahu itu adalah si miskin Nanaka. Dalam hitungan detik, binatang itu berubah jadi anak laki-laki yang tadi. Dan dia nggak ragu-ragu ngambil belatinya lagi. Nanaka bilang kalau dia bakal ngebunuh Scarlett karena itu satu-satunya pilihan yang dia punya. Saat itu juga Scarlett sadar ada lambang budak di dadanya. Tahu kalau siapapun yang punya lambang itu harus nurutin semua perintah tuannya. Dia pun nanya, apa Nanaka mau ceritain semua yang dia tahu soal orang yang nyuruhnya? Kalau Scarlett membebaskannya. Agak ragu, Nanaka nantang Scarlett buat nyoba. Kalau memang bisa, dia bilang kalau Scarlett berhasil, dia bakal ceritain apa aja yang pengen Scarlett tahu. Yang bikin Nanaka kaget, Scarlett ngebanting dia ke lantai, dan pakai sihirnya buat membalikan waktu. Dia ngejelasin kalau semua orang itu lahir dengan restu dari salah satu dewa di dunia. Kebanyakan orang ngejalanin hidupnya tanpa sadar dewa mana yang ngerestuin mereka. Tapi beberapa orang sadar dan itu ngebuat mereka bisa ngeluarin kekuatan dewa itu, yang dikenal sebagai blessing atau berkah. Dalam hitungan detik, lambang budak di dada Nanaka hilang. Dan Scarlett ngejelasin kalau dia cuma ngembaliin tubuh Nanaka seperti semula. Dia pakai kekuatan pembalikan waktu, bagian dari berkah Kronoa, dewa waktu. Ini alasan kenapa keluarga kerajaan pengen ngejaga posisinya
di kerajaan mereka. Tapi dalam praktiknya, kekuatan ini punya banyak batasan. Kekuatan ini nguras energinya dengan cepat. Jadi dia bisa mati kalau pakai terlalu banyak dan terlalu cepat. Penggunaan akselerasi pas di pesta dansa itulah yang bikin dia pingsan. Tapi itu seharusnya jadi rahasia. Sadar kalau Scarlet udah nyelamatin dan ngebebasin dia dari perbudakan. Nanaka mutusin buat jaga rahasianya, karena Beaskin gak akan pernah lupa sama utang budi. Dia juga ngaku kalau dia disewa sama Godwin bin Carmen, karena Scarlet udah mukul anaknya, Haini, dan dia diperintah buat nyabik-nyabik Scarlet. Haini itu salah satu dari banyak bangsawan yang Scarlet hajar di pesta dansa. Tapi Scarlet bahkan gak inget sama dia. Selain itu, Nanaka ngejelasin, kalau alasan awal dia dikirim ke sana, bukan buat ngebunuh Scarlet, tapi buat mata-matain keluarga Vandemian. Godwin ngirim mata-mata, kayak dia ke berbagai keluarga bangsawan, manfaatin kelemahan mereka, ngedorong mereka buat ikut perdagangan budak, dan nerima suap, dan ngelakuin hal-hal lain buat narik mereka ke pihaknya. Begitulah cara dia dapat lebih banyak pendukung, dan kenapa nggak ada yang berani ngelawan dia. Dengar semua itu, Scarlet jadi bertekad, bilang kalau dia bakal ngehajar Lord Godwin. Nanaka coba ngentiin dia, ngingetin kalau Godwin selalu dikelilingi penjaga. Scarlet seharusnya sembunyi dulu, dan ngebiarin kakaknya sama pangeran pertama yang nanganin situasinya. Scarlet ngejelasin kalau itu nggak bakal seru buat dia. Jadi, dia udah bertekad buat ngehajar Godwin habis-habisan sebelum dia ditangkap. Nggak bisa ngelawan, Nanaka ngejelasin kalau Godwin biasanya datang ke lelang budak sebulan sekali. Dan yang berikutnya bakal diadain seminggu lagi. Dia nggak tahu di mana lokasinya, tapi dia mungkin bisa ngebantu Scarlet ketemu sama pedagang budak. Jadi, dia pengen ikut, kalau ini demi balas dendam ke orang yang udah nipu kaumnya, memperbudak, dan ngejual mereka, dia dengan senang hati bakal jadi pedagang. Scarlet berubah pikiran soal pergi sendirian, jadi dia setuju ngajak Nanaka ke ibu kota, Granhilda. 3 hari kemudian, dia dan Nanaka jalan-jalan di daerah kumuh. Tapi Scarlet nggak senang ngelihat Julius mutusin buat ikut juga. Dia nanya apa Julius nggak seharusnya ngejar Godwin lewat jalurnya sendiri. Tapi Julius ngejelasin, kalau ini cuma buat edukasi. Setelah lulus dari akademi, dia bakal dikurung di istana buat belajar jadi raja. Jadi, selagi masih bebas, dia pengen lihat gimana kehidupan di kerajaannya. Dia nggak mau cuma jadi raja boneka. Jadi kalau dia harus memerintah, dia pengen ngelakuin yang terbaik buat nyiptain kerajaan yang sempurna. Makanya, kalau mereka mau nyari sisi gelap kerajaan, penting banget buat dia ikut. Scarlet nanya alasan sebenarnya. Julius pun langsung terus terang bilang, kalau dia nggak mau ketinggalan sesuatu yang berpotensi seru. Dia kebetulan dengar percakapan mereka di kabin, dan itu bikin hatinya berdebar. Scarlet nggak terkesan sama sekali, soalnya dia udah nebak pasti itu alasannya. Tiba-tiba sekelompok bandit nyamperin mereka dengan niat jahat. Tapi Scarlet malah kelihatan lebih semangat. Tahu kalau mereka itu preman ganas, yang sering dia dengar. Nanaka buru-buru minta Scarlet, jangan mukul mereka dulu. Tapi Scarlet bilang, kalau para bandit itu kelihatannya nggak bisa diajak diskusi. Julius ketawa dengar itu. Tapi Nanaka nggak peduli dan nyamperin para bandit. Bilang kalau mereka lagi nyari perantara bernama Jang. Tentu aja, mereka semua nolak ngomong. Berencana ngerampok mereka setelah ngehajar mereka. Sebelum mereka sempat berbuat apa-apa, Scarlet pakai sihirnya buat ningkatin kekuatan fisiknya. Mau ngajarin mereka soal rasa tinjunya dan minta bayaran buat pelajarannya. Sekali lagi, dia pakai berkah kronoa, akselerasi, dan dalam waktu kurang dari sedetik, tinjunya mendarat di muka salah satu bandit. Mereka semua jatuh satu persatu kena tinjunya, dan dia juga pakai kakinya buat nendang mereka dengan kekuatan penuh. Scarlet dengan anggun ngehajar mereka tanpa usaha, sampai para bandit itu cepat-cepat ngenalin dia dengan julukan lain. Nona Pukulan. Scarlet. Julius nggak bisa nahan tawa lihat ini. Dan orang terakhir yang masih berdiri, mohon ampun. Tapi Scarlet bilang, kalau dia niatnya nginjek-injek orang lain, dia juga harus siap diinjek-injek balik. Sebelum Scarlet sempat mukul, orang itu dengan putus asa ngasih informasi yang dia mau. Ngaku kalau Jang lagi sembunyi di bar di dekat sana. Scarlet senyum, dan makasih baik-baik atas informasinya, tapi dia tetap mukul orang itu. Bikin dia pingsan dalam sedetik. Julius jelas terhibur ngelihat semua ini. Tapi dia minta, biar dia aja yang ngomong sama Jang. Soalnya Jang mungkin ngenalin Nanaka. Jadi lebih baik dia pergi sendiri. Mereka bertiga pergi ke bar yang disebutin bandit tadi. Tapi, Scarlet dan Nanaka nunggu di luar. Cuma beberapa menit. Julius keluar dari tempat itu, sambil bawa nama dan lokasi pedagang budak. Setelah nakut-nakutin Jang sedikit, dengan kebohongan yang jelas, langkah selanjutnya adalah nyari cara buat nyusup ke lelang budak,
Dan Nanaka bilang, dia punya beberapa ide soal itu. Gak lama kemudian, Scarlet dan Nanaka ketemu sama Lord Zatoring, dan Scarlet ngarang cerita. Bilang kalau dia lagi nyari budak langka, jenis tertentu. Zatoring sadar kalau Scarlet pengen banget punya budak sampai-sampai main belakang dari orang tuanya. Tapi dia bilang kalau nggak pantas buat nona bangsawan terhormat kayak Scarlet, berurusan sama orang rendahan kayak Junk. Scarlet ngejelasin kalau dia nggak punya pilihan lain, dan nanya apa hubungan Zatoring sama si perantara, Junk. Zatoring ngejelasin kalau dia nggak bakal nyebut itu hubungan. Soalnya dia cuma tanda tangan kontrak sama Junk buat bawa budak berharga, apapun yang ada di daerah kumuh. Yang paling berharga itu Elf, Orc, Evian, Iblis, dan Beaskin. Yang dibawa Scarlet itu juga barang dagangan yang bagus. Scarlet nanya, gimana Zatoring tahu Nanaka itu Beaskin? Dan orang itu bilang kalau kelihatan jelas dari penampilannya. Lagian, dia juga udah ngira orang yang datang langsung ke dia buat beli budak, pasti bawa spesimen langka juga. Zatoring ketawa keras sambil bilang kalau Nanaka itu barang istimewa, nganggep dia cuma kayak barang dagangan. Tangan Scarlet secara insting mengepal dengar suara tawa menjijikan itu, tapi Nanaka dengan pelan minta dia buat nahan diri. Begitu selesai ketawa, Zatoring nanya budak macam apa yang Scarlet cari. Scarlet nyebutin kalau dia dengar soal lelang budak yang bakal diadain di ibu kota sebentar lagi. Jadi dia pengen datang. Zatoring mikir sebentar dan ngejelasin kalau Scarlet harus lewatin peninjauan dulu buat bisa datang ke lelang. Dia harus ngungkapin statusnya dan ngelakuin setidaknya 6 transaksi budak. Jadi kemungkinan butuh waktu sekitar setengah tahun. Scarlet bilang dia bakal bayar berapapun. Tapi Zatoring ngejelasin kalau dia nggak butuh uangnya. Tapi, kalau Scarlet mau nawarin budak Beaskin miliknya itu, dia bisa ngajak Scarlet ke lelang sebagai anak dari kerabat jauh. Scarlet diam sejenak, tapi ekspresi seriusnya pelan-pelan berubah jadi senyuman pas dia nerima tawaran itu. Setelah kesepakatan selesai, Scarlet dan Nanaka keluar dari gedung. Scarlet masih nggak percaya kalau di sini, di pusat kota yang jadi tempat tinggal para pejabat penting, kepemilikan dan jual beli budak terlarang dilakuin secara terang-terangan. Untungnya, rencananya berhasil. Zatoring ngelakuin persis seperti yang Nanaka prediksi. Nanaka bilang dia lebih kaget tahu kalau ada beberapa hal yang Scarlet selesaikan tanpa adu jotos. Scarlet jelas nggak senang sama komentar itu. Jadi Nanaka buru-buru ngejelasin kalau itu cuma bercanda. Sambil jalan, dia nyebutin kalau lelangnya 3 malam lagi, dan Scarlet nanya, apa Nanaka yakin sama keputusannya? Lagian, meskipun Scarlet bisa ngehapus tanda budaknya setelah urusan selesai, dia nggak bisa ngejamin keselamatan Nanaka selama di sana. Nanaka bilang, Zatoring kedengarannya bakal ngejual dia di lelang. Jadi dia rasa Zatoring nggak bakal ngebiarin siapapun nyakitin dia sebelum itu. Sebagian dia lakuin ini buat misi, tapi dia juga pengen lakuin ini buat nebus kesalahannya. Karena udah coba ngebunuh Scarlet. Nanaka tiba-tiba menguap, dan Scarlet inget kalau Beaskin biasanya nokturnal. Tepat setelah Scarlet ngomong gitu, Nanaka akhirnya berubah balik jadi wujud binatangnya dan pingsan di pelukannya. Scarlet ngambil barang-barangnya dan mutusin buat balik ke penginapan buat istirahat. Julius udah nunggu di sana. Dan pas Scarlet bilang semuanya berjalan lancar, dia juga bilang kaget Scarlet bisa nyelesain masalah tanpa adu jotos. Scarlet langsung kesal. Tapi Julius nggak peduli dan bilang kalau dia pengen banget lihat pemandangan langka itu. Sayangnya, sebagai pangeran, dia nggak bisa gitu aja pergi beli budak. Jadi, dia harus tetap di penginapan. Scarlet dengan hati-hati naruh Nanaka di tempat tidur, dan keluar, bilang kalau dia mau cari udara segar. Julius bilang kalau itu kebetulan, soalnya dia juga lagi pengen keluar. Scarlet jalan ngelewatin pasar yang ramai, dan sadar banget kalau Julius bohong. Jadi dia nanya sampai kapan Julius mau ngikutin dia. Julius cuma bilang kalau dia ada urusan di jalan ini. Tapi kebohongannya itu bikin Scarlet cepat kesal. Salah satu penjual nyapa Scarlet, dan bilang kalau dia jual pai apel enak. Dan karena Scarlet cantik banget, dia bakal ngasih apel gratis kalau Scarlet beli sepotong. Sebelum Scarlet sempat ngomong apa-apa, Julius manfaatin kesempatan buat beli 2, minta 2 apel gratis. Setelah itu, Julius tanpa malu-malu manfaatin Scarlet sebagai magnet diskon dan beli macam-macam di pasar, termasuk kalung misril dan barang-barang lain. Capek sama kelakuannya, Scarlet nanya baik-baik apa. Dia masih ada urusan di jalan itu. Tapi Julius ngejelasin kalau dia cuma ngarang, dan Scarlet naif banget karena percaya. Scarlet langsung nonjok dinding. Ngebayangin itu muka Julius. Tapi ini cuma bikin Julius ketawa. Dia mutusin buat balik ke penginapan, tapi pas dia balik badan,
Julius masukin pai apel ke mulutnya. Scarlett langsung membeku pas rasa apel dan madu nyebar ke seluruh mulutnya. Dan dia langsung ngerasa bahagia banget. Julius senyum melihat Scarlett makan pai apel itu, dan minta maaf karena udah keterlaluan. Scarlett buru-buru sadar dan ngejelasin kalau dia nggak bisa disogok segampang itu. Sebelum dia selesai ngomong, Julius juga nawarin potongan pai apelnya, dan dengan itu, dia berhasil dapat maaf dari Scarlett lagi. Scarlett duduk di bangku bareng Julius, setelah ngabisin painya, dan bilang kalau Julius kelihatannya akrab banget sama tempat ini. Julius cerita kalau dia dulu sering kabur dari akademi buat jalan-jalan, jadi dia tahu kota ini dengan baik. Dia nanya pendapat Scarlett soal distrik pedagang kebanggaan kerajaannya. Dan Scarlett bilang kalau dulu pas Pangeran Kyle nyuruh dia beli makan siang, dia nggak pernah punya waktu buat lihat-lihat. Sekarang dia bisa lihat kalau tempat ini ramai banget. Jadi dia senang bisa kesini. Julius senang dengarnya, dan ngasih tahu kalau setiap kali dia kesini, dia selalu mikir pengen Scarlett nyobain pai apel yang dia kasih. Scarlett natap Julius, dan diam-diam mikir apa Julius sebenarnya pengen ngajak dia keliling distrik pedagang. Kalau aja Julius jujur dari awal, mungkin dia nggak bakal sejutek itu. Tapi Julius emang orangnya suka berbelit-belit. Tiba-tiba Julius bilang kalau dia benci ngerasa bosan, dan waktu kecil, satu-satunya hal yang menarik perhatiannya adalah hal-hal yang aneh dan jelek. Sebagai pangeran pertama, dia dikelilingi sama orang-orang bodoh yang coba cari muka dan manfaatin dia. Julius ingat pertama kali ketemu Scarlett, tepat setelah Kyle jambak rambutnya di pesta dansa. Dia nyamperin Scarlett, dan bilang kalau Scarlett nggak harus menderita diam-diam kalau takut sama Pangeran 2. Tapi yang bikin dia kaget, Scarlett malah senyum dengan ekspresi gelap. Bilang kalau lelucon Julius lucu banget. Mata Julius berbinar, pas ingat pertemuan pertama itu, dan bilang kalau dia nganggap sebagian besar hal di dunia ini membosankan. Jadi, dia pengen setidaknya sudut kecil dunia yang dia tinggali, diisi sama hal-hal yang menarik buatnya. Dia tiba-tiba mendekat ke arah Scarlett, dan bilang kalau saat ini, hal yang paling menarik buatnya adalah Scarlett. Scarlett membeku, pas Julius nyium pipinya. Dia ngaku kalau perasaannya ini bukan cinta romantis biasa, tapi kalau ada satu hal yang bisa dia bilang, itu adalah Scarlett sangat berharga buatnya. Lebih berharga dari apapun di dunia ini. Setelah balik ke penginapan hari itu, Scarlett tiduran di kasur, dan masih mikirin ciuman tadi. Dia bingung, apa itu cuma cara lain Julius buat ngegodain dia. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia nggak begitu yakin. Keesokan harinya, Scarlett ketemu sama Zatoring buat nyerahin budak miliknya. Seperti yang dijanjikan. Sebagai gantinya, dia minta Zatoring nepatin janji mereka. Zatoring ngejelasin kalau sebelum dia setuju, dia mau mastiin dulu kalau budak Scarlett itu beneran Beaskin. Soalnya, udah pernah ada kasus orang jahat yang dandananin budaknya jadi ras langka buat dapat harga lebih tinggi. Scarlett nggak percaya Zatoring yang ngomongin soal jahat. Tapi dia nahan kata-katanya dan nyuruh Nanaka berubah jadi wujud binatangnya. Nanaka nurutin perintahnya dan Zatoring senang ngelihat dia beneran Beaskin. Tahu kalau Nanaka bakal jadi primadona di lelang nanti. Tiba-tiba, seorang pria besar bernama Donovan nerobos masuk ke kantor dan ngelihat Scarlett. Jadi dia nanya ke Zatoring apa Scarlett itu budak yang mereka terima hari ini. Zatoring ngejelasin kalau Nona itu sebenarnya pelanggan. Dan sementara itu Scarlett natap pria itu, sadar kalau dia setengah manusia dan setengah majin buas. Zatoring minta maaf atas kelakuan Donovan. Dia bilang Donovan itu emang kasar banget, bahkan untuk ukuran budak. Nanaka menggeram ke arah Donovan, dan Donovan berasumsi kalau Nanaka itu budak yang dia cari. Zatoring mengonfirmasi dan minta Donovan buat hati-hati nanganinnya. Tapi Donovan gak peduli, bilang kalau Beaskin kan terkenal cepat pulih. Dia masangin kalung dan tali ke Nanaka, nariknya dengan kasar biar Nanaka jalan. Tapi pas Nanaka ngelawan, Donovan marah dan coba nyabet, dia pakai cambuk tajam. Scarlett langsung nangkep ujung cambuknya buat ngentiin Donovan dan bilang ke Zatoring kalau peliharaannya itu butuh didisiplinin. Lagi, kalau Zatoring ngerasa Donovan terlalu bodoh buat diajarin, Scarlett bisa ngasih hukuman sebagai gantinya. Donovan marah besar, bilang kalau dia bakal nyabik-nyabik Scarlett. Zatoring pun minta Scarlett buat nggak mancing-mancing, karena Donovan itu mantan petualang peringkat A, Scarlett harus selevel Kapten Satria buat bisa ngatasin monster kayak Donovan. Jadi lebih baik dia jaga omongannya. Scarlett nggak lihat ada masalah, jadi Zatoring ngejelasin. Dia cuma ngingetin demi keselamatan Scarlett sendiri. Donovan bilang kalau udah terlambat dan dia nggak bakal ngebiarin ini cuma karena Scarlett itu perempuan atau pelanggan. Dia tiba-tiba nyerang Scarlett pakai cambuk, tapi sadar kalau dia nggak bisa pakainya karena Scarlett masih megangin ujungnya. Donovan narik sekuat tenaga, tapi Scarlett nggak gerak sama sekali.
megangin cambuk itu seolah enteng banget. Zatoring, yang gak ngerti apa-apa, bilang ke Donovan kalau ini bukan waktunya buat ngelawak. Donovan ngejelasin kalau dia udah narik sekuat tenaga, jadi dia nggak tahu gimana Scarlett bisa ngelakuin itu. Scarlett dengan tenang nanya apa Donovan bakal dilelang juga, dan Zatoring bilang kalau Donovan itu cuma pengawal pribadinya dan pelatih budak lain. Begitu ini dikonfirmasi, Scarlett senyum dan dengan senang hati bilang kalau dia nggak perlu ragu-ragu buat ngehajar Donovan. Zatoring kaget dengar kata-katanya. Tapi sebelum dia sempat bereaksi, Scarlett narik cambuk itu dan langsung nonjok perut Donovan, bikin dia mental keluar jendela, cuma dengan satu pukulan. Zatoring ketakutan banget setelah lihat kejadian itu. Tapi Scarlett senyum dan bilang kalau sesi disiplinnya udah selesai. Setelah itu, dia nyamperin Nanaka buat ngelepasin kalungnya, sambil nanya apa Donovan nyakitin dia. Ngelihat ada darah di leher Nanaka, Scarlett mutusin buat pakai sihirnya, buat nyembuhin lukanya. Begitu selesai, dia meluk Nanaka dengan lembut, dan bilang kalau dia bakal balik lagi buat jemput. Jadi Nanaka cuma perlu sabar sebentar. Jadi, Scarlett ngomong ke Zatoring, mau bahas soal ganti rugi jendela yang pecah. Masih ketakutan? Zatoring dengan gugup, bilang kalau nggak perlu. Dia maksa senyum, dan ngeyakinin Scarlett kalau dia justru berterima kasih. Soalnya dia selalu kesulitan indisiplinin Donovan. Zatoring janji nggak bakal nyakitin barang dagangan berharga Scarlett lagi, dan mutusin buat ngebahas di mana mereka bakal ketemu pas hari lelang. Scarlett segera balik ke penginapan setelah itu. Tapi dia ngenalin sebuah kereta di jalan. Pas pintunya kebuka, Leo keluar dari kereta. Kelihatan gak senang, dan pengen dengar cerita lengkapnya. Begitu mereka balik ke istana, Julius udah nunggu di dalam kereta. Jadi Scarlett sekarang tahu siapa biang keladinya. Gak punya pilihan lain, dia balik ke istana bareng mereka, dan Leo marahin mereka berdua karena udah nekat. Julius minta Leo buat tenang. Soalnya mereka udah tahu lokasi lelang budak. Meskipun begitu, Leo ngejelasin kalau mereka ngebahayain diri sendiri buat dapetin info itu. Dan mereka pasti tahu betapa berharganya mereka buat kerajaan ini. Scarlett setuju sama kakaknya, dan bilang ke Julius kalau dia harus ngambil pelajaran dari ini. Leo jadi sedikit kesal. Soalnya dia juga lagi marahin Scarlett, tapi Scarlett malah bersikap seolah itu nggak ada hubungannya sama dia. Dia ngingetin kalau Scarlett itu adik kesayangannya. Jadi dia nggak mau lihat Scarlett ngebahayain diri lagi. Lagian, meskipun punya julukan-julukan yang mengerikan, Scarlett tetap aja seorang gadis lugu, berumur 17 tahun. Lanjut ke topik lain, Julius nanya gimana investigasi Leo, dan Leo ngasih tahu kalau kayaknya Godwin sendiri yang jadi penyelenggara lelang ini. Scarlett nyebutin kalau lelangnya bakal diadain 2 malam lagi, dan ini bikin kakaknya panik. Leo bilang mereka harus siap-siap secepatnya. Jadi dia bakal bikin kerangka rencana, milih personel, nentuin penempatan, dan lain-lain. Pas Leo lagi sibuk khawatir, Scarlett natap Julius dan Julius langsung sadar. Jadi dia nanya apa? Scarlett mau lagi. Ini jelas bikin Scarlett kaget. Tapi Julius ngejelasin kalau dia nggak punya pai apel hari ini. Scarlett langsung marah, soalnya dia nggak serakus itu. Tanpa buang waktu lagi, Leo mutusin buat mulai ngerencanain malam lelang budak, dan nyuruh Scarlett pulang. Scarlett langsung nolak dengan penuh tekad, dan ngejelasin kalau sejak pertunangannya sama pangeran, Kyle dibatalin sampai sekarang, dia udah ngalamin banyak hal. Dia udah berhenti nahan diri dan jadi bangsawan. Anjing gila lagi, ngehajar lebih banyak orang dari yang bisa dia hitung. Leo coba ngentiin dia, bilang kalau dia nggak tahu Scarlett udah bikin masalah sebanyak itu. Scarlett nggak peduli dan lanjut ngomong dengan tenang, bilang kalau dia udah ketemu berbagai macam orang, termasuk mereka yang dijadiin budak dan dipaksa nurutin perintah. Anak-anak yang ngemis di jalanan buat makan, para bangsawan yang haus melanggar hukum buat memperkaya diri, dan seorang pangeran berambut emas yang kesenangan hidupnya cuma mancing-mancing amarahnya. Julius nanya apa yang Scarlett maksud itu dia, tapi Scarlett juga nggak peduli, dan bilang kalau sejak kecil dia selalu bertanya-tanya, kenapa dunia ini seolah dirancang buat bikin orang baik menderita, sementara yang jahat berjaya. Mereka yang sengaja nginjek-nginjek yang lemah itu licik, dan gak bisa dihukum dengan cara biasa. Perdana Menteri Godwin dan kroni-kroninya adalah contoh nyata dari prinsip ini. Dia dibesarkan di lingkungan yang terlindungi, dan gak banyak tahu soal dunia luar. Tapi ada satu hal yang bisa dia pastiin. Scarlett tiba-tiba berdiri dan bilang kalau bangsawan, serakah itu paling memuaskan buat ditonjok. Julius langsung ketawa terbahak-bahak. Sementara Leo, kecewa tapi gak kaget sama kesimpulan adiknya. Scarlett duduk lagi, dan bilang kalau satu-satunya orang yang boleh nonjok bangsawan tingkat tinggi adalah putri dari seorang duk terkemuka kayak dia. Julius ngaku kalau Scarlett ada benarnya. Tapi Leo nggak percaya. Julius setuju sama adiknya. Dia teriak kalau waktu kecil sih nggak apa-apa,
Tapi sekarang kalau Scarlett terus-terusan main pukul di kalangan bangsawan, itu bakal ngerusak reputasi keluarga mereka. Scarlett malah bilang kalau pilihan kata yang Leo pakai itu manis banget. Kedengarannya geli. Julius ikut-ikutan ngeledek dan marahin Leo. Nanya apa dia nggak bisa mikirin cara ngomong yang lebih sopan. Jelas frustrasi, Leo teriak kalau pilihan katanya bukan masalahnya di sini. Lagian, bukan cuma bangsawan atas yang terlibat dalam masalah ini, dan ada kemungkinan Gatwin terhubung sama Vanquish. Kekaisaran Vanquish udah sering bentrok di perbatasan dengan Pariston selama 300 tahun terakhir. Itu adalah negeri di mana yang kuat yang berkuasa dipimpin oleh para penunggang naga. Scarlett kira hubungan mereka udah cukup baik sejak perundingan damai terakhir. Tapi ternyata ada cerita lain di baliknya. Leo ngejelasin kalau mereka masih nyelidikin detailnya. Tapi mereka yakin kalau Korps Udara, Vanquish Red Sky Dragoons, udah ngehubungin Gatwin. Di adegan lain, kita lihat Gatwin lagi ngomongin soal Scarlett lebar Vendemian, dan dia jelas nggak senang sama Scarlett. Dia bilang kekacauan yang Scarlett buat di pesta pangeran kedua udah ngerusak semua rencana mereka. Makanya, dia nyuruh seorang pria berambut merah panjang buat nyingkirin Scarlett secepat mungkin. Gak lama setelah itu, Gatwin sendirian di kantornya, dan ngeluh soal prajurit biasa yang ngerasa bisa seenaknya sama dia. Terdengar suara perempuan di ruangan itu yang minta dia jangan marah-marah. Tiba-tiba perempuan itu nodongin pistol ke arah Gatwin, bilang kalau itu hadiah dari Dewi Palmia. Gatwin gak ngerti benda apa itu, dan bilang kalau dia udah punya salah satu barang sihir dari perempuan itu, liontin emas. Perempuan itu mutusin buat nunjukin kemampuan pistolnya, dan nembak fast di sebelah Gatwin tanpa ragu. Gatwin langsung kaget, dan perempuan itu ngejelasin kalau hadiah ini bisa ngambil nyawa musuh-musuhnya yang paling ditakuti. Akhirnya, kita lihat kalau perempuan yang megang pistol itu ternyata Teresa. Dengan senyum jahat, dia nyuruh Gatwin buat pakai pistol itu tanpa ampun, buat ngelawan orang-orang yang ngehalangin jalannya. Gak lama kemudian, Scarlett berangkat ke lelang bareng Zatoring, yang ngasih dia topeng buat nyamar kayak semua orang. Kita dengar percakapan Julius sebelumnya sama Leo, di pertemuan terakhir mereka sebelum mutusin Scarlett, bakal ikut ke acara itu. Julius bilang ke Leo, kalau Red Sky Dragoons dari Vanquish beneran terlibat, maka itu jadi alasan kuat buat nyetujuin kehadiran Scarlett sebagai mata-mata. Karena lelangnya udah dekat, mereka mungkin cuma bisa masukin sekitar 10 agen kantor investigasi mahkota ke acara itu. Tentu aja, mereka bakal dipaksa nyerahin senjata di dalam lokasi lelang. Orang-orang yang mereka kirim memang petarung handal, tapi itu kalau mereka bersenjata. Bahkan kalau mereka pakai sihir, mereka kemungkinan bakal kesulitan nangkap Gatwin. Tapi Scarlett bakal tetap kuat meskipun tanpa senjata. Dan kalau dia bisa ngabisin semua dalang lelang budak, termasuk Gatwin, julukan berdarahnya yang terbaru, kemungkinan bakal jadi penyelamat bertangan besi kerajaan. Leo nggak bisa ngebantah argumen Julius. Dan itulah kenapa Scarlett sekarang bisa nyusup ke lelang budak, seperti yang dia rencanain. Para satria istana udah siaga di luar. Dan Leo ngingetin mereka buat masuk, begitu Julius ngasih sinyal. Semuanya udah siap. Jadi, dia cuma berharap adiknya bisa nepatin janji buat ngehindarin pertarungan yang nggak perlu. Scarlett setuju sambil senyum, dan makasih pas Leo ngizinin dia pergi. Tapi entah kenapa, Leo tetap aja cemas. Dia minum sesuatu buat nenangin perutnya yang sakit, dan mulai mikir, mungkin seharusnya dia batalin aja rencananya. Sementara itu, orang-orang di lelang ngobrolin soal budak yang mereka cari hari ini. Seorang perempuan bilang dia dengar bakal ada Avian yang dilelang, dan dia pengen banget lihat. Pria di kanannya bilang dia mau nyari elf buat dikasih ke keponakannya. Dan yang di sebelahnya ngejelasin kalau dia pengen bikin pertunjukan di mana budak petarung bertarung buat hiburan penonton. Pria lain ngingetin mereka kalau primadona lelang kali ini nggak diragukan lagi adalah si Bis. Tiba-tiba lampu mati, nandain kalau acaranya mau dimulai. Seorang pria nggak sengaja nabrak Scarlett dan minta maaf, tapi Scarlett biasa aja, tetap jaga penyamarannya. Setelah pria itu pergi, dia nggak bisa berhenti mikir kalau suaranya kedengaran familiar. Tapi dia nggak punya banyak waktu buat mikir sebelum lelangnya resmi dimulai. Pembawa acara makasih ke semua orang atas kesabarannya dan ngumumin dimulainya lelang. Bikin penonton semangat. Dia ngenalin barang lelang pertama, yang langka, seorang Avian bersayap. Gak lama, orang-orang mulai nawar dengan jumlah emas yang besar buat gadis itu. Dan akhirnya, dia terjual seharga 100 emas. Scarlett diam-diam jalan keliling tempat itu, dan tiba-tiba Julius nyamperin dia, juga pakai topeng. Scarlett nanya ngapain Julius di sana, padahal seharusnya dia jadi komandan misi. Tapi Julius cuma bilang kalau dia pengen ngecek keadaan Scarlett. Julius nanya apa Scarlett udah nemuin Gatwin,
dan Scarlett cuma bilang kalau dia punya beberapa dugaan di mana Godwin mungkin berada. Sambil mereka jalan, Julius nyebutin kalau para satria istana udah siap nunggu sinyalnya. Jadi kalau Scarlett nggak buru-buru, mereka bakal ngambil targetnya. Scarlett berhenti sejenak buat nawarin kesepakatan. Bilang kalau dia niatnya mau ngehajar Menteri Godwin habis-habisan. Jadi bakal bagus banget kalau Julius nyuruh para satria buat nahan diri sebentar. Julius ngaku kalau nggak ada yang lebih bikin dia senang. Soalnya nonton Scarlett nonjok orang bodoh itu adalah alasan dia ikut tim penyamaran. Tapi sebelum setuju, dia nanya apa yang bakal Scarlett kasih sebagai gantinya. Scarlett bilang dia bakal sumpah setia tanpa syarat ke mahkota dan kerajaan seumur hidupnya. Julius ngejelasin kalau dia nggak mau kesetiaan Scarlett ke mahkota, karena dia mau Scarlett sumpah setia ke dia. Scarlett, yang seperti biasa nggak peka, bilang kalau pada akhirnya bakal sama aja, kan Julius pewaris takhta berikutnya. Julius maksa, bilang kalau dia nggak bisa nunggu. Jadi Scarlett harus bersumpah sekarang, dan itu satu-satunya syaratnya. Dia mendekat dan nyentuh bibir Scarlett dengan ibu jarinya sambil ngomong gitu, bikin Scarlett sedikit gugup. Scarlett akhirnya bersumpah setia ke Julius, dan Julius nanya apa dia bisa percaya sama sumpahnya. Scarlett ngejauh dan bilang kalau itu nggak adil, soalnya Julius kayak maksa dia. Tapi Julius ngingetin kalau itu bukan hal baru. Scarlett langsung kesal lagi. Makin yakin kalau Julius itu emang pangeran licik, nggak mau kalah. Dia bilang ke Julius kalau dia bebas jadi penonton. Tapi bisa aja dia keluar skenario dan ikutan nonjok si pangeran rambut emas itu juga. Makanya, dia nyaranin buat hati-hati. Tanpa buang waktu lagi, Scarlett pergi dengan harapan bisa ketemu sama orang yang udah dirindukan tinjunya. Samsak kesayangan mereka. Di adegan Land, seorang gadis elf muda nangis pas ibunya dibawa pergi buat dijual di lelang. Nanaka ngentiin dia dan minta dia buat berhenti meronta karena nggak ada gunanya. Dengar kata-kata kasarnya, gadis itu hampir nangis. Tapi dia dengar doa seorang wanita yang minta Santa Diana buat nyelamatin mereka. Salah satu budak lain nyuruh dia diam dan ngingetin kalau Santa nggak peduli sama doa para budak. Merasa putus asa, gadis elf itu jatuh berlutut dan nangis. Tapi Nanaka meluk dia buat nenangin dan janji kalau dia dan ibunya bakal selamat. Tatapannya penuh tekad dan kepercayaan. Soalnya dia ngandelin Scarlett buat nyelamatin mereka dan yakin Scarlett pasti bisa. Sementara itu, Julius maju bareng Scarlett setelah Scarlett mastiin beberapa prajurit yang gak bersalah tertidur. Julius muji kontrolnya yang hebat, tapi Scarlett ngejelasin kalau pujiannya gak bikin dia senang. Apalagi setelah Julius ngalahin dia buat jadi peringkat pertama di ujian sihir. Julius sadar kalau Scarlett ternyata masih belum bisa terima soal itu. Tapi Scarlett gak peduli dan sadar ada beberapa rintangan di depan. Sekelompok pria ngehalangin jalan, tapi Scarlett cuma nganggap mereka sebagai hidangan pembuka. Sebelum hidangan utama, dia cepat-cepat pakai sarung tangan tanpa jarinya buat bertarung. Berencana bikin ini jadi pesta. Tepat pada saat itu, pembawa acara lelang ngumumin kalau mereka bakal nikmatin simfoni kelima Rodolphe. Tarian mawar, selama jeda, sambil diiringi musik orkestra, Scarlett ngeluarin pukulan kemana-mana dengan anggun. Seperti sedang menari. Diiringi alunan musik klasik, dia dengan elegan nendang salah satu pria pakai tumitnya. Terus nonjok yang lain, sampai darah muncrat kemana-mana. Gak lama kemudian, akhirnya dia muncul dengan megah, dan ketemu sama Samsa kesayangannya, Godwin bin Carmine. Godwin jelas ngeri banget lihat kedatangan Scarlett. Tapi Haini malah kelihatan gak senang sama sekali. Jadi dia mutusin buat nanganin situasi ini, demi ayahnya. Tanpa nunggu jawaban, Haini coba pakai sihir petir. Mau nyerang Scarlett. Meskipun udah berusaha, Julius dengan gampang ngentiin dia pakai otoritas kerajaannya. Bilang kalau sihir itu nggak diizinkan. Sihir Haini langsung padam dan dia jelas bingung kenapa sihirnya nggak aktif. Godwin panik sejenak, langsung ngenalin cincin Julius. Bilang kalau itu segel kerajaan yang bisa ngebatalin sihir siapapun di kerajaan. Fakta kalau dia bisa pakainya cuma berarti satu hal. Dia adalah pangeran pertama Julius. Godwin dan anak buahnya coba ngebantah dengan gugup, bilang, gak mungkin pangeran ada di tempat kayak gini. Lagian, kalau itu beneran dia, mereka pasti bakal hancur. Orang-orang itu mulai ketawa buat nolak kenyataan, tapi mereka tiba-tiba diam pas sadar. Mereka semua sepakat buat percaya kalau Julius itu penipu, dan Godwin ngasih perintah buat ngebawa keluar si buas. Beberapa detik kemudian, Donovan masuk ke ruangan, tapi kali ini dia kelihatan jauh lebih mirip monster. Godwin nyuruh dia buat ngebunuh Scarlett dan si pangeran penipu. Tapi sebelum Donovan sempat berbuat apa-apa, Sigurd datang tepat waktu dan nebas tangan Donovan. Julius bilang ke Sigurd kalau dia telat
dan dia udah dari tadi nyariin pengawalnya. Sigurd ngingetin kalau Julius sendiri yang ninggalin dia, makanya dia pergi sendiri. Dengar suaranya, Scarlett ngenalin Sigurd sebagai samsak daging yang dia tabrak tadi di lelang. Godwin mulai merasa terpojok, jadi dia nyuruh semua orang buat nyerang, dan Sigurd siap buat bertarung. Tapi, Scarlett tiba-tiba ngentin Sigurd dan ngingetin kalau orang-orang ini adalah samsak dagingnya, bukan punya Sigurd. Sigurd jadi sedikit gugup karena jarak mereka yang dekat. Dan Scarlett ngejelasin kalau dia cuma ngizinin Sigurd ngelawan si likantrop itu, karena para bangsawan korup itu jatahnya sendiri. Meskipun mukanya merah padam, Sigurd cepat-cepat nguasain diri, bilang kalau dia nggak keberatan. Tepat pas pertunjukan mau dimulai, pembawa acara lelang ngumumin kalau lagu berikutnya yang bakal mereka mainin selama jeda adalah simfoni ketiga Tibon, Gadis Cantik. Begitu musik mulai, Scarlett langsung tersenyum senang, sambil muter-muterin seorang bangsawan pakai kakinya. Dia senyum cerah, sementara semua orang nonton dengan ngeri, tapi kecepatan dan kekuatan putarannya gak lama kemudian nyiptain tornado di dalam ruangan. Orang-orang mulai berterbangan, dan penonton panik lihat pemandangan itu. Langsung menghentikan lelang. Beberapa saat kemudian, Leo mutusin buat ngecek keadaan mereka, soalnya dia nggak dapet sinyal dari Julius. Tapi pas dia lihat apa yang udah dilakuin Scarlett, dia langsung teriak, ngeri, ngadu ke orang tua mereka, kalau Scarlett akhirnya ngebantai orang banyak. Scarlett dengan tenang ngejelasin kalau dia nggak ngebunuh siapapun, dan dia cuma pakai bagian belakang pedangnya. Leo sama sekali nggak percaya, bilang kalau Scarlett pakai tinjunya, dan seluruh tubuhnya itu bisa dianggap sebagai pedang. Pas mereka lagi ngobrol, pertarungan Sigurd lawan Donovan masih berlangsung, jadi para penonton lelang mulai kabur. Julius bilang, mereka nggak bisa nahan para satria lebih lama lagi. Tapi Scarlett minta dia nunggu. Soalnya, dia belum ngehajar Menteri Godwin. Dia ngingetin kalau mereka punya perjanjian, tapi Julius ngeyakinin dia. Bilang kalau dia bakal mastiin Godwin dihajar cuma sama tangan Scarlett. Leo natap mereka, bilang kalau dia nggak suka sama arah pembicaraan ini. Tapi Julius bilang, kalau dia udah bertukar sumpah sama Scarlett. Jadi dia harus nepatin janjinya. Mata Leo langsung berbinar penuh harapan. Dan Scarlett mengonfirmasi kalau dia udah nyerahin hidupnya buat Julius. Ini bikin Leo seneng banget. Soalnya dia udah pasrah mikir Scarlett nggak bakal pernah nemuin kebahagiaan semacam itu. Tapi sekarang dia nggak sabar buat ngasih tahu orang tua mereka. Scarlett bilang dia nggak ngerti sama reaksi kakaknya. Tapi dia seneng lihat kakaknya sebahagia itu. Julius cuma natap mereka dan mastiin kalau mereka berdua emang sama-sama nggak peka. Lanjut ke topik lain, dia mutusin buat ngeluarin sihir yang ngasih sinyal ke para satria di luar buat masuk. Begitu Leo pulih dari keterkejutannya, dia cepat-cepat sadar diri, tahu kalau dia harus ngejar Godwin sebelum kabur. Tanpa buang waktu, dia pakai clairvoyance, mata sihir yang bisa lihat sampai 1000 liga. Berkat ini, dia bisa lihat Godwin lari bareng anaknya ke atap lewat tangga utama. Leo ngamatin mereka dengan seksama, tapi dia kaget pas lihat ada naga juga yang mendekat ke atap. Mereka bertiga langsung lari, dan Julius mastiin kalau Godwin beneran kerjasama dengan Red Sky Dragoons. Itu artinya kalau Godwin berhasil kabur ke Vanquish, dia bakal di luar jangkauan mereka. Sekarang mereka ada di ruang bawah tanah, dan atap itu di lantai 5. Jadi secepat apapun mereka lari, kemungkinan gak bakal kekejar. Leo agak bingung lihat adiknya ngelepas sepatu. Tapi Scarlett ngejelasin, kalau dia ngelakuin ini, biar bisa ngeluarin semua kekuatannya. Tentu aja, dia minta Leo buat jagain Nanaka, dan yang lain. Dan sebelum nunggu jawaban, dia pakai acceleration 3 burst, yang ngebuat dia bisa lari naik tangga dengan kecepatan super. Leo panik dan coba ngentiin dia, tapi dia tahu itu percuma dan Scarlett lagi pakai berkah Kronoa, akselerasi, dengan mempercepat waktu di sekitarnya. Dia bisa gerak lebih cepat dari manusia normal. Meskipun kecepatan 3 kali lipat, jelas nguras tenaga. Meskipun begitu, berkat berkah ini, Scarlett berhasil sampai ke atap tepat waktu buat ngentiin Godwin. Haini lari bareng ayahnya ke arah naga, dan langsung ngehina si penunggangnya. Dia bilang, prajurit biasa. Kayak gitu harusnya hormat sama orang berkedudukan tinggi, kayak mereka. Jadi dia pengen si penunggang turun dari naga, dan nemuin mereka di darat. Pria di atas naga itu cuma nyebut mereka sampah dan nyuruh naganya Rex buat nyerang. Tepat pas naga itu nyabet, mereka pakai ekornya. Scarlett datang, dan nahan ekornya pakai satu tangan. Sambil nggak sengaja nginjek Haini, nggak peduli ada orang di bawah kakinya. Scarlett dengan sopan nyapa Godwin, bilang kalau dia kangen selama mereka pisah. Pria di atas naga, akhirnya turun buat nemuin Scarlett. Ngenalin dia sebagai Scarlett Lebar Vendemian. Perempuan yang disuruh Godwin, buat dia bunuh. Dia jelas terkesan Scarlett bisa nahan ekor Rex cuma pakai satu tangan. Dan itu bikin dia nganggap Scarlett hebat banget.
Pria itu mutusin buat ngebuka penutup wajahnya, dan sambil berlutut di depan Scarlett. Dia bilang kalau dia udah jatuh cinta sama Scarlett. Jadi, dia pengen Scarlett nikah sama dia. Godwin dan bahkan si naga kaget. Tapi Scarlett cuma nolak dan nendang dia sampai mental. Si naga langsung coba ngebela, tapi Scarlett nangkep giginya dan ngebenturin kepalanya ke beton. Meskipun udah nunjukin kekerasan yang jelas, pria itu berdiri lagi. Bilang bukan cuma Scarlett berhasil mukul mukanya, tapi dia juga bikin Rex pingsan dengan satu pukulan. Anehnya, itu malah bikin dia makin jatuh cinta, dan dia pengen Scarlett nerima lamarannya. Gak peduli sama semangatnya, Scarlett cuma nyebut dia gila, dan ngasih pukulan lagi di perutnya. Minta dia buat baik-baik, narik kembali lamarannya. Bahkan, pas Scarlett nonjok dia lagi, pria itu cuma bisa ngagumin mata birunya yang indah, yang katanya kayak kotak perhiasan, berisi semua permata dunia. Kata-katanya kepotong sama Scarlett, yang ngasih tendangan bagus, dan bilang udah cukup. Tapi, pria itu tetap aja kesengsem. Bilang dia belum pernah ketemu perempuan yang bisa nendang kayak gitu. Bahkan di Vanquish, yang terkenal sama para pejuangnya. Dengan kaki gemetar, pria itu berhasil berdiri, dan mohon biar Scarlett mau ikut sama dia. Scarlett ngaku kalau pria itu emang gigih banget. Tapi dia nanya apa pria itu yakin. Kalau dia yang harusnya jadi pusat perhatian. Lagian, Scarlett ngira dia datang ke sini buat ngebunuh Godwin yang gak kompeten itu. Godwin gak ngerti apa yang Scarlett omongin. Tapi pria itu senyum, tahu kalau Scarlett udah nangkep basah dia. Saat itu juga Scarlett ngungkapin kalau pria itu sebenarnya pangeran pertama kekaisaran Vanquish Al-Flamreer. Vanquish, si pangeran mengonfirmasi ini, dan ngaku kalau dia datang buat ngebunuh Godwin dan anaknya. Nggak senang sama informasi ini. Godwin ngehina dia. Bilang kalau dia udah ngasih semua informasi itu, jadi Al-Flame nggak bisa gitu aja ninggalin dia. Lagian, dia udah janji bakal jadiin Godwin menteri di Vanquish. Al-Flame ngingetin kalau Godwin aja udah ngejual satu kerajaan. Jadi konyol banget mikir dia bakal beneran percaya sama Godwin buat ngurus nasib kerajaan lain. Godwin nggak bisa ngebantah. Jadi, Al-Flame ngarahin senjatanya ke Godwin dan minta dia buat nerima kematiannya sebagai pengkhianat. Tepat pas tombaknya mau ngabisin Godwin, Scarlett datang lagi, ngehancurin tombak itu dengan satu tendangan. Sambil bilang ke si pangeran kalau dia nggak bakal ngelepasin jatahnya. Al-Flame bilang kalau nggak sopan nunjukin kaki kayak gitu. Tapi itu malah bikin dia makin suka sama Scarlett. Tiba-tiba dia nangkep kaki Scarlett sambil ngomong gitu. Dan Scarlett bilang kalau nggak sopan juga nangkep kaki seorang nona. Al-Flame terpesona sama senyum Scarlett dan nanya apa Scarlett udah mutusin buat nerima cintanya. Scarlett bilang Al-Flame kelihatannya bangga banget sama daya tahannya. Dan Al-Flame mengonfirmasi ini. Ngejelasin kalau metallization berkah dari dewa baja meteor, ngasih dia tubuh kebal yang bisa nahan serangan fisik apapun. Al-Flame sadar kalau Scarlett juga punya berkah, tapi dia ngejelasin kalau Scarlett nggak bisa ngalahin dia cuma pakai tangan kosong, jadi lebih baik Scarlett mundur sebelum dia berbuat apa-apa. Scarlett bilang kalau dia sebenarnya tahu cara buat ngalahin Al-Flame. Tiba-tiba dia nangkep belakang leher Al-Flame dan ngebenturin mukanya pakai lutut. Al-Flame kaget sama serangan jarak dekat itu. Dan pas mukanya dihajar berkali-kali, dia bilang kalau itu cara yang primitif tapi efektif buat ngasih kerusakan. Scarlett, makasih atas pujiannya. Dan begitu dia selesai, Al-Flame kaget pas sadar kepalanya pusing. Saat itu juga dia sadar kalau tujuan Scarlett ternyata bikin dia gegar otak biar nggak bisa lanjut berantem. Al-Flame bilang kerajaan lemah ini nggak pantas buat Scarlett. Jadi dia pengen banget Scarlett ikut sama dia. Capek dengar permintaan yang sama terus-terusan, Scarlett tiba-tiba ngangkat Al-Flame dan mutusin buat pakai akselerasi buat nendang. Dia balik ke kerajaannya. Akhirnya, dia punya waktu buat ngurusin Godwin, meskipun Godwin panik dan mati-matian coba nyelamatin diri pakai kata-kata. Godwin minta maaf karena udah coba ngebunuh Scarlett dan karena udah manfaatin Theresa buat ngerusak pertunangannya sama Pangeran Kyle. Scarlett ngejelasin kalau dia sama sekali nggak tahu soal itu, dan Godwin sadar, dia udah salah ngomong. Scarlett akhirnya ngerti kalau Theresa dapat bantuan dari Godwin, yang artinya, Godwin, yang ngatur pertemuan Theresa sama Kyle, dan dia juga alasan Scarlett dipermalukan di pesta dansa. Godwin panik dan ngejelasin kalau dia cuma ikutin rencananya Theresa, tapi Scarlett kelihatannya nggak senang sama sekali, ketakutan banget, dia coba nyelamatin diri, dan bilang kalau dia bisa ngasih informasi penting. Godwin ngaku kalau dia tahu siapa Theresa sebenarnya, dan Theresa itu bukan dari dunia ini. Dia dibawa ke sini, dan bereinkarnasi dari dunia lain, pakai kekuatan seorang dewi. Itu bener-bener omong kosong. Di adegan lain,
Zatoring panik lihat situasi ini, dan langsung lari ke ruangan tempat para budak. Bilang kalau selama dia punya si Biskin itu, dia bisa nutupin semua kerugiannya. Leo dan Sigurd muncul sebelum dia sempat nyentuh Nanaka, bikin dia nggak bisa kabur kemana-mana. Sementara itu, tepat setelah pengakuan Godwin, Scarlett cuma bilang kalau dia nggak ngerti apa yang Godwin omongin. Jadi dia bakal mulai nonjok Godwin baik-baik. Godwin langsung coba ngentiin dia, bilang kalau pasti ada sesuatu yang Scarlett pengen, dan dengan kekuasaannya, dia bisa dapetin apa aja yang Scarlett mau. Dengar tawaran itu, Scarlett mutusin buat minta samsak tinju, yang matanya jelalatan, hidungnya mancung, dan badannya empuk. Godwin cepat-cepat setuju buat ngasih, tapi dia langsung sadar kalau yang dimaksud Scarlett itu dirinya sendiri. Scarlett mengonfirmasi ini dan langsung pakai overclock, memanipulasi waktu buat nyiptain dunia, di mana waktu bergerak 100 kali lebih lambat. Cuma dia yang bisa gerak normal. Jadi dia mutusin buat nikmatin waktunya nonjokin Godwin. Scarlett ngasih satu pukulan buat rakyat raja yang udah Godwin manfaatin, satu lagi buat para budak yang udah dia siksa, dan satu buat Nanaka, yang hidupnya dia permainkan. Dia nonjok Godwin lagi buat dirinya sendiri, yang udah coba dia bunuh, dan terakhir, dia ngasih satu pukulan bagus lagi, juga buat dirinya sendiri. Cuma karena dia pengen ngehajar Godwin sampai pingsan, dalam sepersekian detik itu, kemampuannya berhenti, dan Godwin nerima semua pukulan itu sekaligus. Rambut Scarlett tergerai, dan dia membungkuk dengan anggun pas Godwin mental nabrak dinding. Dia langsung jatuh berlutut. Setelah itu, kecapekan banget, dan rambutnya tiba-tiba jadi hitam. Scarlett tahu kakaknya bakal marah lagi, soalnya kebanyakan pakai berkah, bahkan bikin rambut perak yang dibilang kakaknya indah, jadi hitam, tepat pas dia mau pingsan. Julius muncul tepat waktu buat nangkep dia, dan pakai sihir penyembuh di tangannya. Bilang kalau dia nggak bakal percaya yang berantem di sana itu manusia. Scarlett ngasih tahu kalau dia udah nggak bisa gerakin otot sama sekali, dan saat itu juga Leo, Sigurd, dan Nanaka lari ke arahnya. Kelihatan khawatir banget sama keadaannya. Dia bilang kalau dia baik-baik aja, dan minta maaf ke Nanaka, karena nggak nyelamatin dia sendiri. Nanaka bilang dia udah senang Scarlett selamat. Dan Sigurd nanya di mana Godwin. Scarlett bilang Godwin nembus dinding itu. Tapi pas semua orang nengok, mereka sadar, Godwin udah nggak ada. Tiba-tiba, Godwin pakai pistol yang dikasih Teresa buat nembak Scarlett dari titik buta. Tapi, Julius langsung ngehalangin, dan kena tembakan demi nyelamatin Scarlett. Tanpa ragu, Scarlett membeku di tempat, dan Julius cuma nyender di bahunya sambil senyum, bilang kalau Scarlett nggak pernah nyelesain pekerjaannya sampai tuntas. Godwin ketawa dan ngerayain, karena meskipun dia gagal ngebunuh Scarlett, sekarang Julius mati. Tepat pas Scarlett sadar dari keterkejutannya, dia langsung nyerang Godwin, meskipun udah capek. Marah besar, dia nonjok muka Godwin, dan nangkep kerah bajunya buat lanjut. Tapi Godwin ketawa dan bilang kalau pukulan Scarlett nggak bakal mempan. Scarlett sadar, ada liontin di leher Godwin, dan langsung ngerampasnya, bikin Godwin panik. Godwin minta liontinnya dibalikin, bilang kalau itu liontin Santa Perawan, yang punya kekuatan Dewi Palmia. Scarlett bilang dia bakal balikin pakai tinjunya. Langsung nonjok hidung Godwin, sambil nanya, apa Godwin sadar apa yang udah dia lakuin. Dia ngangkat Godwin, pakai lehernya, bilang kalau kehilangan Pangeran Julius, karena orang rendahan kayak Godwin, itu hina banget. Jadi, Godwin harus minta maaf ke pangeran di dunia lain. Dengan itu, Scarlett ngabisin Godwin, pakai tendangan kuat, ngirim dia ke dunia lain. Dia balik badan setelah itu, buat bilang ke Julius, kalau dia udah ngebalas dendam. Jadi Julius harus ngawasin mereka dari surga dengan tenang. Tepat pada saat itu, Julius batuk dan ngasih tahu kalau dia belum mati. Soalnya mereka udah pakai sihir penyembuh. Leo marahin Julius karena udah nekat, tapi Julius cuma lihat Scarlett dan nanya apa Scarlett kecewa karena dia belum mati. Scarlett senyum dan bilang kalau dia justru senang lihat Julius baik-baik aja. Gak lama setelah itu, pihak berwenang ngurusin para bangsawan yang ikut lelang, dan para budak yang mau dijual, berhasil diselamatin. Mereka ngambil mayat Godwin dari tempat Scarlett ninggalin dia, dan entah gimana Godwin berhasil selamat. Nanaka nanya, apa Scarlett dapat yang dia cari? Dan Scarlett bilang, iya, dan dia ngerasa jauh lebih baik setelah itu. Di sisi lain, salah satu bawahan Alflame nurunin dia dari pohon dan ngebantunya balik. Bilang kalau dia senang Alflame baik-baik aja. Alflame bilang, mungkin semua tulangnya patah gara-gara cara bawahannya nurunin dia dari pohon tapi bawahannya ngingetin kalau tubuh Alflame lebih keras dari bahan apapun di dunia ini. Makanya, jatuh dari pohon aja nggak mungkin nyakitin dia, dan nggak perlu hati-hati. Alflame ngasih tahu kalau dia mental ke pohon itu dari kerajaan lain. Dan buat selamat aja,
udah ngabisin semua berkahnya. Mereka berdua naik ke naga buat pergi, dan bawahannya nanya, apa Alflame senang sama mainan yang dia cari? Alflame bilang iya, dan jauh lebih seru dari yang dia kira. Jadi dia nggak sabar nunggu hari di mana dia dan Scarlet ketemu lagi. Kemudian di koran, diberitain kalau menteri jahat Godwin udah ditangkap setelah ditonjok sampai mental sama Putri Duke Vendemian. Orang-orang sorak-sorai dengar berita itu, tahu kalau Nona berlumuran darah, beraksi lagi, karena dia nendang Godwin dari atap gedung. Orang-orang mulai nyebut dia penyelamat bertangan besi kerajaan. Teman-teman sekelas Scarlet dengar berita soal insiden Godwin terbang dan sadar kalau Scarlet beraksi lagi. Beberapa cewek bilang, banyak reporter pengen tahu buku favorit Scarlet dan nama-nama peliharaannya. Salah satu cewek bilang, kucing putih elegan bakal cocok banget buat Scarlet. Tapi temennya bilang, anjing hitam yang bijak lebih pas. Pas mereka lagi ngomongin hewan lucu, Scarlet lagi sibuk ngajarin trik ke seekor naga. Nanaka dengan waspada berdiri di belakang, dan seorang pria bernama Cervantes nyamperin dia buat ngomongin soal barang yang Scarlet minta dia kembangin. Dia bilang dia udah minta para pedagang buat nyetok di kota, tapi dia nggak tahu bakal laku atau enggak. Scarlet bilang dia yakin bakal laku, karena kelihatannya Julius suka banget, setidaknya. Lanjut ke topik lain. Cervantes ngasih tahu kalau Nanak udah merhatiin Scarlet dari tadi, seolah-olah pengen disayang. Scarlet langsung ngebuka tangannya sambil senyum, dan Nanaka cepat-cepat lompat ke arahnya dalam wujud binatangnya. Tapi, para pelayan lain marahin dia karena malas-malasan. Bilang kalau mereka bakal kedatangan tamu sebentar lagi, dan dia harus siap-siap. Di Adegan Lane, kita lihat Teresa jalan di penjara bawah tanah kastil dan mikir kalau dia cuma ngejar akhir yang bahagia. Pas para penjaga lihat dia, mereka ngingetin kalau tahanan di sini nggak boleh dikunjungi. Teresa cuma senyum dan cahaya. Sihir muncul di sekitarnya, bikin para penjaga kena sihirnya. Mereka langsung ngebiarin Teresa masuk, dan sambil jalan di penjara bawah tanah. Teresa bilang kalau dia bakal jatuh cinta sama pangeran tampan, ngatasin berbagai rintangan buat bisa bersamanya, dan jadi putri yang dicintai semua orang. Bagaimanapun, itulah akhir bahagia yang pengen dia ciptakan. Cuman dalam beberapa menit, dia nemuin sel Godwin, dan bilang kalau dia berterima kasih Godwin udah neken Daenisme, buat jadiin Palmianisme agama negara. Godwin setuju, dan dengan semangat minta dibebasin. Tapi Teresa cuma naruh tangan di pipinya, buat bikin dia nerima berkah Dewi Palmia. Cahaya sihir yang tadi muncul lagi, dan Godwin tiba-tiba jatuh ke belakang. Teresa naruh toples kecil di depannya, dan bilang kalau ini adalah selamat tinggal selamanya. Bertindak di bawah sihirnya, Godwin ngambil toples itu, dan minum isinya tanpa ragu, ngakhirin hidupnya dengan racun. Teresa jalan keluar dari penjara bawah tanah. Bilang kalau udah waktunya nurunin Scarlet dari panggung kejayaannya. Gak lama setelah itu, Julius dikasih tahu soal kematian Godwin. Dan dia bilang susah dipercaya orang egois. Kayak Godwin bunuh diri. Leo setuju. Bilang kalau situasinya cukup mencurigakan, dan yang bikin khawatir, Teresa, perempuan di laporan adiknya, gak ketahuan ada di mana. Nanaka masuk ke ruangan buat bawain sesuatu yang Julius minta, dan Julius lanjut baca laporan, penasaran, siapa Teresa sebenarnya. Ngeliat disebutin soal Palmianisme, dia tahu ada orang-orang merepotkan yang mulai ikut campur. Palmianisme adalah salah satu agama di Pariston. Dan khususnya ada dua organisasi keagamaan besar di kerajaan. Salah satunya makin banyak pengikutnya di kalangan orang berkuasa belakangan ini. Jadi, Palmianisme bahkan dijadiin agama negara resmi. Agama ini nyembah Palmia, dewi kecantikan dan cinta, dan dipimpin sama pedagang kaya baru yang sama sekali nggak punya wibawa. Dengar informasi itu, Nanaka bilang dia bisa lihat kenapa ada hubungannya sama Godwin. Soalnya baunya kayak hal-hal yang disukai para bangsawan korup. Sigurd bilang ada satu agama lagi, dan itu udah ada sejak kerajaan berdiri. Dia ngomongin soal Dionisme, yang muja Santa Diana, seorang gadis dengan kekuatan pengusiran setan. Leo nyebutin kalau itu bukan agama negara, tapi kalau ditanya mana, yang lebih pantas, kebanyakan orang bakal bilang Dionisme. Julius ngejelasin kalau nggak semuanya juga nerima Dionisme. Tiba-tiba Sigurd nyebutin soal upacara Dionisme yang bakal segera diadain, dan Julius bilang ke Leo kalau dia ngandelin dia, dan yakin ziarah ke Tanah Suci tahun ini gak bakal simpel. Leo kelihatannya gak sesemangat itu, dan seperti biasa, dia kelihatan cemas banget. Selain itu, Julius mutusin buat nanya soal Scarlet, dan Leo bilang kalau Scarlet udah jauh lebih baik. Kemarin dia bahkan bilang mau berburu makanan buat naganya sendiri. Julius ketawa, makin yakin kalau Scarlet itu emang perempuan yang menarik,
dan dengan Scarlett di sisinya, dia yakin gak bakal pernah bosan. Dia mulai mikir mungkin dia bakal beneran ngelamar Scarlett, tapi Leo minta dia jangan ngaco, ngingetin kalau dia udah bertukar sumpah sama Scarlett, dilelang, dan mereka udah nyerahin hidup satu sama lain. Nanaka jelas kaget dengar ini, tapi Leo bilang ini rahasia besar, tapi dia yakin pengumuman resminya bakal segera datang. Julius gak ngebantah karena jauh di lubuk hatinya, dia nunggu buat lihat muka Leo. Pas Leo sadar, beberapa hari kemudian, Scarlett lagi nerbangin naganya, dan mutusin buat pulang. Tahu kalau tamunya bakal segera datang. Cervantes nyambut teman-teman, Scarlett, Rosalia, Ray, Madeline, Don Envy, Male Champagne. Cewek-cewek itu tiba-tiba waspada pas lihat naga di langit. Dan sebelum Cervantes sempat ngejelasin, mereka langsung coba ngentiin naga itu pakai ledakan sihir. Gak lama Scarlett turun dari naganya, dan sambil mereka minum teh, dia nyebutin kalau mereka rupanya ngira Rex itu musuh. Envy ngingetin kalau naga itu tunggangan yang dipakai sama kerajaan musuh. Jadi mereka kira pilihannya cuma membunuh atau dibunuh. Scarlett senang lihat teman-temannya nggak berubah dan bilang udah lama mereka nggak kumpul bareng kayak gini. Envy dengan bangga bilang kalau selama sebulan Scarlett pergi, dia punya kekuasaan absolut di asrama akademi. Jadi rasanya luar biasa. Rosalia nyebut dia pembohong, dan ngejelasin kalau Envy sebenarnya bosan tanpa saingannya di sana. Envy langsung marahin Rosalia, karena udah ngebongkar rahasianya. Tapi Rosalia juga bilang kalau dia beli semua ramuan penyembuh di kota kemarin. Scarlett senum. Tapi Envy ngejelasin kalau Rosalia itu teman sekamarnya. Jadi dia cuma berharap Rosalia cepat pulih, dan balik buat beresin asrama. Rosalia lanjut ngebongkar, bilang kalau Envy kadang-kadang nangis, bilang kangen Scarlett. Envy panik dan ngejelasin kalau dia nggak pernah nangis. Tapi dia cuma pengen cepat lulus dan nikah sama pria baik-baik. Scarlett nyebut kalau gosipnya Envy udah punya banyak pelamar, tapi Envy ngeyakinin nggak ada yang serius. Begitu, harus tipe orang yang bakal mempertaruhkan nyawanya buat dia. Rosalia enggeladik, bilang kalau Envy romantis banget, tapi Envy cepat-cepat bilang itu cuma hipotesis. Senyum Scarlett pudar pas inget Julius mempertaruhkan nyawanya buat dia. Dan saat itu juga Rosalia nanya, apa Scarlett tertarik sama pernikahan? Sebelum dia sempat jawab, Nanaka masuk ke ruangan buat ngasih tahu kalau ada tamu. Saat itulah Julius masuk, bilang kalau dia datang buat ngecek pemulihan Scarlett. Envy dan Rosalia kaget lihat pangeran, jadi mereka dengan gugup berdiri buat nyapa. Scarlett coba bilang kalau dia lagi sibuk minum teh sama teman-temannya, tapi Envy dan Rosalia ngeyakinin Julius kalau ini suatu kehormatan bisa ketemu dia di luar jam sekolah. Julius lalu minta izin buat pinjam Scarlett sebentar. Karena ada sesuatu yang pengen dia omongin berdua. Dia megang tangan Scarlett sambil ngomong gitu, jadi cewek-cewek itu langsung semangat dan ngizinin dia pergi sama Scarlett. Setelah dihianati teman-temannya sendiri, Scarlett pergi sama Julius dengan terpaksa sambil mereka jalan-jalan di taman. Julius bilang kalau Godwin meninggal pas ditahan. Dia udah nyelidikin Teresa sesuai laporan Scarlett, tapi Kyle nggak tahu apa-apa soal Teresa. Julius bilang dia nggak punya petunjuk lain, dan keberadaan Teresa saat ini masih belum diketahui. Scarlett jadi tenang setelah dengar itu. Soalnya sekarang dia ngerti kenapa mereka nggak bisa ngomongin ini di depan Envy dan Rosalia. Julius nanya, apa Scarlett berharap dia mau ngomongin hal lain, tapi Scarlett bilang dia nggak bisa bayangin hal lain yang pengen Julius omongin. Dia nyebutin kalau rambut Scarlett belum sepenuhnya kembali normal, yang mana cukup mengkhawatirkan. Scarlett bilang dia udah mikirin buat pergi ke pemandian air panas sebentar. Lagi karena katanya airnya bisa ngilangin luka fisik dan mental akibat berkah. Julius ngaku itu ide bagus. Ngingetin kalau Scarlett itu sangat penting buat masa depan kerajaan ini. Jadi dia nggak mau kehilangan Scarlett gara-gara hal sepele. Scarlett berhenti sejenak buat lihat Julius dan bilang kalau dia bisa ngomong hal yang sama soal Julius. Ini jelas bikin Julius kaget. Jadi Scarlett minta dia jangan pernah ngelakuin hal bodoh lagi. Kayak mempertaruhkan nyawanya cuma buat nyelamatin dia. Scarlett ngaku, dia senang dianggap penting sama keluarga kerajaan. Tentu aja Julius sadar, kalau berkah Dewa Waktu, Kronoa, itu penting. Tapi kalau terjadi apa-apa sama raja berikutnya, itu pasti bakal jadi bencana. Tiba-tiba Julius motong, nanya apa dia boleh metik mawar di taman. Nggak peka sama sekali, Scarlett ngizinin, dan Julius mulai metik beberapa mawar merah. Sambil metik, Julius nanya apa Scarlett. Ingat pas mereka belanja di distrik pedagang Grand Hilda, dia dengar dulu orang tuanya juga suka nyamar jadi rakyat biasa, buat nikmatin waktu berdua di sana. Scarlett ngaku itu kejutan, dan bilang kalau orang tuanya kelihatannya kaku banget. Julius lanjut metik mawar, dan ngejelasin kalau mereka cuma kelihatan serius di luar. Ayahnya ngasih ibunya hadiah,
dan lamaran pernikahan sebanyak bintang di langit, ibunya ngerasa capek sampai ayahnya ngasih hadiah khusus. Bukan mahkota emas dan permata yang berkilauan, tapi mahkota yang dibuat sama ayahnya sendiri, sang pewaris tahta, dengan tangannya sendiri, dengan semua cintanya. Beberapa kelopak mawar terbang ke arah Scarlett pas dia nengok ke Julius. Sama sekali nggak ngerti. Tepat pada saat itu, Julius masangin mahkota mawar merah yang dibuat dengan tangannya sendiri di kepala Scarlett. Dan sambil senyum, dia bilang kalau dia butuh Scarlett. Scarlett natap Julius kaget, dan Julius ngejelasin kalau pas Scarlett di sisinya, seluruh dunia berkilauan dengan warna-warni. Dunia yang dulu kelihatannya abu-abu dan membosankan. Julius bilang, Scarlett udah ngasih warna dengan selubung darah segar. Dan dengan itu, Scarlett udah nyuri hatinya. Scarlett terlalu kaget buat ngomong pas Julius megang mukanya dan nanya, apa Scarlett mau tetap bersamanya selamanya? Tapi, sebagus apapun kedengarannya, momen yang hampir magis itu hancur pas Julius nyelesain kalimatnya dengan nyebut Scarlett, mainan kesayangannya. Scarlett langsung sadar dan Julius nanya ada apa. Soalnya muka Scarlett jadi pucat. Dia dengan tenang nanya, apa cinta adalah perasaan yang Julius masukin ke dalam mahkota mawar yang dia buat. Julius mengonfirmasi ini, bilang kalau itu adalah cinta buat mainannya yang luar biasa lucu. Ekspresi Scarlett jadi gelap. Tapi Julius cuma senyum dan nanya apa Scarlett. Kira dia ngelihat Scarlett sebagai objek cinta romantis. Ekspresinya makin parah. Setelah itu, jadi Julius minta maaf. Bilang kalau Scarlett kan perempuan di usia tertentu. Tentu aja. Tapi, dia udah terbiasa lihat Scarlett nonjok orang sampai nembus dinding dan ngehajar Perdana Menteri sampai setengah mati. Jadi dia hampir lupa kalau Scarlett itu manusia. Sebelum dia lanjut ngomong, Scarlett dengan tenang pakai sarung tangan tanpa jari kesayangannya, yang biasa dia pakai sebelum nonjok apapun, dan minta satu hal. Pengen tahu, apa dia boleh ngehajar pangeran di depannya. Beberapa waktu berlalu setelah itu, dan suatu hari, Scarlett nerima surat dari Santa Diana soal hilangnya Teresa, dan rencana licik palmianisme. Dia tahu, ini bukan pertanda baik. Diana nggak sabar buat ketemu dia sebulan lagi di katedral Diana. Jadi Scarlett mutusin buat ngelindungin Diana apapun yang terjadi. Makanya, dia segera ngomong ke kakaknya. Bilang kalau dia pengen tur ke pemandian air panas. Seperti biasa, Leo curiga ini cuma alasan buat nonjok seseorang, dan dia nggak bisa percaya sama Scarlett. Apalagi setelah Scarlett bohong soal sumpahnya sama Pangeran Julius. Untuk sesat, dia kira Scarlett udah nemuin kebahagiaan pernikahan. Jadi dia lebih dari kecewa sekarang. Scarlett ngejelasin kalau mereka emang bikin sumpah. Tapi Leo bilang, itu nggak ada hubungannya. Pas nanakannya Jiin teh, dia sadar lokasi pemandian air panas di peta dan nanya ke Scarlett, apa dia mau coba nonjok si Santa. Muka Leo langsung pucat pas sadar kalau Scarlett coba pergi jalan-jalan di waktu yang sama. Setiap tahun dan rute pemandian air panas yang Scarlett tunjukin hampir sama dengan rute ziarah tanah suci. Scarlett cepat-cepat bilang kalau si Santa itu dicintai rakyat dan penting buat kerajaan. Jadi dia nggak bakal pernah mimpi buat ngehajar orang terhormat kayak gitu. Merasa lega, Leo mutusin buat nyetujuin tur pemandian air panas Scarlett. Jadi Scarlett makasih dan bilang dia bakal langsung berangkat. Kebahagiaannya langsung hilang begitu lihat Julius nungguin dia di luar dan dia cuma bisa nyapa Julius dengan senyum pahit. Begitu di dalam kereta, Julius ketawa pas tahu Leo kira Scarlett mau nonjok si Santa. Scarlett ngingetin kalau kakaknya itu kepala kantor investigasi mahkota. Jadi nggak perlu nyembunyiin fakta kalau dia nemenin Julius di ziarah tanah suci atau alasannya. Julius bilang mereka harus banget nyembunyiinnya. Karena makin lama mereka rahasiain, makin lucu reaksi Leo pas tahu nanti. Scarlett nggak senang soal itu, tapi ninggalin leluconnya. Julius bilang kalau sejak insiden Godwin, kerajaan tetangga jadi bertingkah aneh. Mereka udah ngeberantas para bangsawan korup, tapi istana sendiri belum stabil. Jadi ada kemungkinan mata-mata di antara mereka juga. Jadi hal-hal ini harus tetap rahasia, bahkan dari Leo. Julius naruh tangan di pipi Scarlett, dan nanya, apa Scarlett ngerti? Tapi Scarlett dengan gugup buang muka tanpa ngomong apa-apa. Tepat pada saat itu, dia sadar, tujuan mereka udah kelihatan. Dan Scarlett nyebutin, kalau dinding kenajisan, ngelilingin distrik keagamaan tempat ziarah tanah suci, bakal berangkat. Dia tahu itu markas besar palmianisme dan dionisme, tapi tetap aja kelihatan megah. Secara langsung, Julius bilang, kalau paus palmianisme bilang itu perlu buat ngelindungin distrik keagamaan dari kotoran duniawi, tapi kemungkinan besar, itu buat nutupin korupsinya. Kepala palmianisme saat ini adalah Paus Sargon, dan mereka yang kenal dia sejak dia jadi pedagang korup,
nyebut dia si pemanjat sosial licik. Mata Scarlett langsung berbinar semangat dengar nama itu, dan Julius tahu aja kalau Scarlett udah pengen ngehajar dia. Tiba-tiba kereta berhenti, dan kusir ngasih tahu kalau gerbangnya baru aja ditutup. Para penjaga di pintu masuk minta maaf, dan ngejelasin kalau Paus Sargon ngasih perintah keras nggak ada yang boleh lewat tanpa izin dari raja sendiri. Julius tahu Sargon coba ngehalangin ziarah. Jadi dia keluar dari kereta, dan bilang kalau raja lagi ikut konferensi sama kerajaan lain. Dia tahu Sargon sadar soal ini. Jadi ini kedengarannya kayak kelakuan kekanakan. Seorang pria yang gak senang sama komentar Julius maju. Bilang kalau dia gak bakal tolerir Julius ngomongin Bapak Suci. Mereka kayak gitu. Dia ngenalin diri sebagai Jarmov, Inquisitor Ogre dari Palmianisme. Tapi Scarlett cuma lihat dia sebagai samsak tinju potensial. Pukulan, tahu kalau bakal puas banget ngehajar dia. Jarmov ngaku kalau tugasnya sebagai Inquisitor adalah ngusir para bidat yang berniat jahat ke Palmianisme, kalau perlu. Dan ini dilakuin dengan persetujuan Dewi tertinggi mereka, Palmia. Julius bilang dia nggak percaya raja bisa ngizinin kelakuan kayak gini. Jadi dia pengen tahu apa Paus yang nyetujuin organisasi mereka. Jarmov mengonfirmasi ini. Bilang kalau para Inquisitor adalah pengikut paling dipercaya Paus, dan dengan kata lain, Rasul dari Dewi Agung. Tiba-tiba dia nunjukin palu suci, bilang kalau itu dipercayain ke dia sama Dewi Palmia buat ngasih hukuman ke para bidat. Scarlett cuma nanya ke Julius apa dia udah nepatin persyaratan perjanjian mereka. Dan Julius ngaku itu lebih baik daripada enggak sama sekali. Dia ngungkapin kalau dia pakai barang sihir buat ngerekam suara. Dan bilang kalau sisanya dia serahin ke Scarlett. Jadi Scarlett bisa ngikutin kata hatinya. Tanpa buang waktu, Scarlett pakai sarung tangannya dan mutusin buat mulai dengan ngebuka gerbang. Jarmov ketawa dan nyebut dia bodoh, bilang kalau nggak ada pelantak atau sihir yang bisa ngegores gerbang suci. Tiba-tiba gempa bumi motong kalimatnya. Tapi semua orang langsung sadar kalau itu sebenarnya cuma Scarlett yang ngehancurin gerbang pakai tangan kosong. Dia dengan baik hati ngejelasin apa yang mereka lewatin, bilang kalau buat ngebuka gerbang ini, cukup dorong. Bukan Tarek, tentu aja semua orang udah tahu itu. Tapi mereka sekarang ngelihat Scarlett sebagai monster. Meskipun Scarlett bilang itu kata-kata kasar, buat seorang nona muda yang cantik. Saat itu juga Jarmov ngenalin dia sebagai Scarlett Vandemian, nona berlumuran darah atau nona pukulan. Para penjaga langsung lari dari dia, takut bakal dihajar sampai mati. Jarmov ngarahin senjatanya ke Scarlett, nyebut dia perwujudan kejahatan yang ngejebak Menteri Godwin. Scarlett mutusin buat minjem tombak dari salah satu penjaga. Tapi Jarmov langsung nyerang dia, dan bilang kalau Scarlett gak bisa nahan bola berdurinya pakai tiang rapuh. Tepat pas dia selesai ngomong, Scarlett cuma mukul bola berduri itu pakai tombak, dan ngirimnya balik ke Jarmov, kena perutnya dengan kekuatan penuh. Dia muntah darah, dan jatuh berlutut. Jadi Scarlett ngembaliin tombaknya, tapi sadar kalau tubuh Jarmov gak nunjukin luka sama sekali. Jarmov pelan-pelan berdiri lagi, dan bilang gak peduli berapa kali Scarlett nyabik sayapnya, misi mulianya gak bakal pernah gagal. Dia nunjukin liontin yang dia pakai, dan bilang selama dia punya kekuatan penyembuh ini, dia bisa bangkit lagi. Scarlett udah capek lihat trik yang sama lagi. Jadi dia langsung motong omongan Jarmov dengan pukulan yang ngirim. Dia terbang tinggi ke langit. Scarlett senang, lihat babi ternyata bisa terbang kalau dihajar cukup keras. Karena itu pepatah yang artinya pukulan, bisa nyelesain masalah yang kelihatannya mustahil. Dan mungkin itu bakal jadi peribahasa umum di masa depan. Julius bilang, dia nggak bisa bayangin, ada orang lain yang pakainya selain Scarlett. Tapi saat itu juga, Ordo Suci Diana muncul berbaris ke arah mereka. Scarlett nyapa pemimpinnya, Paragas. Sambil senyum dan Paragas bilang, dia senang Scarlett selamat. Dia minta maaf karena telat temuin Scarlett. Dan ngejelasin, kalau mereka lagi nanganin kerusuhan kecil yang mereka yakini dilakukan sama para penyembah Palmia. Ngelihat keadaan mereka sekarang, Scarlett ngerti kalau kekuatan pemersatu Dionisme yang diciptakan oleh ziarah Tanah Suci pasti bikin mereka nggak senang. Julius bilang mungkin ada hal lain yang mereka cari. Tapi saat itu juga seorang prajurit yang kelelahan datang terlambat ke barisan. Paragas langsung marahin dia. Tapi prajurit itu langsung tertarik sama kecantikan Scarlett. Dia nanya kemana aja Scarlett selama ini. Tapi Julius cepat-cepat berdiri di antara mereka. Bilang kalau dia kira Ordo ngajarin satria mereka sopan santun yang lebih baik. Paragas marahin prajurit itu lagi karena kelakuannya yang kurang ajar dan bilang dia bakal ngasih pelajaran ke kepala kosongnya itu. Setelah dapat pukulan yang pas, dia mutusin buat ngenalin diri sebagai kepala satria Ordo Suci, Dios Westwood. Julius tetap jaga sikap serius di depannya, dan Scarlett sadar
Julius kelihatannya kesulitan sama tipe orang bebas kayak Dios. Dia mutusin buat ngenalin diri dengan sopan juga. Tapi tiba-tiba Dios ngambil tangannya dan bilang kalau dia udah jatuh cinta, jadi dia pengen Scarlett jadi pacarnya. Seluruh tempat jadi hening setelah pernyataan berani itu. Tapi Paragas dan satria lainnya jelas ngeri. Dios nanya ke Scarlett, apa perbedaan kelas jadi masalah? Dan Scarlett bilang, itu nggak masalah buat dia pribadi. Tapi, dia lahir di keluarga bangsawan. Jadi tugasnya buat nikah sama pria dari kalangan tertentu. Dios bilang nggak perlu khawatir soal itu. Karena meskipun dia kelihatannya biasa aja, dia itu putra dari bangsawan elf. Dia juga suka bilang ke orang-orang, kalau ibunya manusia, dan dia setengah elf. Dios cepat-cepat sadar, dia udah ngebongkar rahasianya sendiri, tapi Scarlett cuma ketawa kecil, dan bilang Dios cukup menghibur. Tapi, dia tahu ini nggak bisa diterima karena orang harus ngehormatin norma sosial standar. Tangannya bergerak. Dios langsung ngelepasinnya, tapi Julius cepat-cepat nangkep tangan Scarlett dan minta Dios buat ngehormatin temannya. Dios senyum pas lihat gimana hubungan mereka, tapi Julius tetap pasang ekspresi serius. Dan minta Dios buat ninggalin Scarlett. Sekarang setelah semuanya jelas, Dios dengan dramatis ngeluh. Bingung mau gimana, karena dia benci nerima perintah, dan dia bakal kelihatan payah kalau mundur setelah itu. Satria lain langsung marahin dia. Jadi dia cepat-cepat ngejelasin kalau dia cuma bercanda. Mereka tetap nyeret dia pergi. Jadi Dios minta Scarlett buat ngajak dia kencan kapan-kapan. Paragas minta maaf atas kelakuan Dios. Dan ngejelasin kalau Dios gabung Ordo setahun yang lalu, dan dia sangat berbakat sebagai petarung, tapi juga sangat sombong. Scarlett bisa tahu Dios punya bakat karena dia bahkan kayaknya sadar kalau Scarlett mau nonjok dia. Lanjut ke topik lain, dia nanya ke Julius kapan dia mau ngelepasin tangannya. Karena Julius masih megangnya. Hening sejenak, dan mereka saling tatap sebentar, sebelum Julius ngelepasin tangannya dan mundur. Julius minta maaf, bilang kalau dia bertindak tanpa mikir, dan pergi sebelum Scarlett sempat nanya apa-apa. Gak lama setelah itu, mereka pergi nemuin Santa Diana, dan Julius bilang, mereka harus segera bahas upacara ziarah. Dan buat jaga kerahasiaan diskusi mereka, dia pengen minta ruangan buat beberapa orang terpilih. Santa Diana ngabulin permintaannya. Mereka pergi ke ruangan pribadi, meskipun sekarang Julius mikir mungkin lebih baik ada pendamping. Tepat pas dia ngomong gitu, Diana akhirnya muncul, dan langsung lari ke Scarlett, manggil dia kakak. Scarlett nyambut dia dengan pelukan, bilang udah lama nggak ketemu. Kegembiraan Diana kepotong pas tiba-tiba Julius narik dia, bilang kalau Diana harusnya nyapa dia dulu. Tapi, Diana cuma ngeri lihat ada pria, jadi dia ngamuk dan minta dilepasin. Julius nanya apa, mereka butuh pendamping. Tapi Diana cepat-cepat nolak ide itu. Bilang kalau hal kayak gitu bakal buang-buang waktu berharga yang bisa dia pakai buat sayang-sayangan sama Scarlett. Ngelihat itu prioritasnya, Julius bilang, Diana nggak kayak Santa sama sekali. Tapi Diana cuma kabur dari genggamannya dan meluk Scarlett lagi. Minta Scarlett buat bilangin ke pangeran licik itu, buat berhenti ngegodain dia. Scarlett cuma lega lihat Diana semangat. Tapi dia bilang udah waktunya buat mulai diskusi. Ziarah Tanah Suci adalah tradisi yang pertama kali dimulai 300 tahun yang lalu. Kerajaan Periston terancam sama monster yang dilepasin sama Raja Iblis, yang nguasain benua iblis. Sedikit demi sedikit, mereka nyerang wilayah kerajaan, sampai suatu hari, di sebuah desa dekat perbatasan, seorang gadis muncul dengan kekuatan pengusiran setan. Gadis itu masang permata suci pemurnian, di desa-desa, di perbatasan di 4 arah mata angin, dan ngebangun penghalang. Penghalang itu ngakhirin ancaman invasi monster. Kipat, tapi sayangnya permata suci dan penghalangnya perlahan-lahan kehilangan keefektifannya setelah gadis itu meninggal. Pas orang-orang mulai kehilangan harapan, seorang penyelamat baru muncul dan namanya Diana. Dia punya nama yang sama dengan gadis yang masang penghalang pertama, dan dia murniin permata suci, mulihin penghalang, dan nyelamatin kerajaan dari ancaman monster. Raja ngebangun katedral buat ngehormatin kedua gadis dengan kekuatan ilahi itu, dan jadiin mereka objek kepercayaan. Sejak itu, setiap kali penghalang kelihatannya mau gagal, seorang gadis dengan kekuatan pengusiran setan muncul buat jadi simbol kepercayaan baru. Santa Diana. Julius nyebutin, kalau sayangnya, gadis kecil ini adalah Santa Diana terbaru. Tapi dia yakin para Santa dalam sejarah lagi guling-guling di kuburan sekarang. Diana cepat-cepat kesal, dan nanya apa Julius ngejek. Karena dia cuma penduduk desa biasa, sampai umur 7 tahun. Julius nggak peduli dan bilang kalau tujuan ziarah Tanah Suci adalah pemurnian permata suci dan pemulihan penghalang upacara penting.
Jadi Diana harusnya lebih serius. Dia ngasih tahu kalau mereka bakal ngadain ritualnya beberapa hari lagi dan berangkat. Tapi Diana bilang parade itu melelahkan karena dia harus berdiri terus. Julius ngingetin kalau penting buat rakyat lihat Santa Diana masih hidup dan sehat. Dan itu juga bakal nahan para pengikut Palmianisme. Dia harus jaga wibawa sebagai Santa. Karena kekuatannya sebagai Santa udah hilang. Jadi setidaknya dia harus ngejalanin perannya sebagai simbol. Tiba-tiba Scarlet motong. Dan dia sadar ekspresi sedih Diana. Tiba-tiba aja Diana cepat-cepat senyum lagi dan bilang ke Scarlet kalau nggak apa-apa. Karena yang Julius bilang itu benar. Dia nggak suka, tapi ini emang hal paling kecil yang bisa dia lakuin sekarang. Dan dia nggak bisa ngubah itu. Diana ngejelasin kalau dia cuma mau ngeluh sedikit, tapi itu semua cuma bercanda. Dia ngakhirin diskusi dengan itu, dan cepat-cepat ganti topik buat nanya apa Scarlet nginap. Scarlet mengkonfirmasi. Jadi Diana pergi dan bilang, mereka bakal ngobrol nanti. Meskipun sikapnya ceria, begitu Diana pergi, Julius bilang kalau kepura-puraan Diana itu kelihatan banget. Scarlet bilang kalau Julius sadar Diana pura-pura. Dia harusnya lebih baik sama Diana. Julius ngaku dia gagal ngontrol pikirannya. Tapi dia bakal lebih hati-hati lain kali. Itu bikin Scarlet mikir. Sadar kalau Julius bisa ngelakuin banyak hal dengan baik. Tapi dia nggak bisa ngerasain isi hati perempuan. Dia buang pikiran itu. Mikir mungkin itu cerminan dari pentingnya ziarah. Malam itu Scarlet ngabisin waktu berkualitas sama Diana. Dan dengan baik. Hati cerita soal prestasinya. Nonjok para bangsawan jahat. Diana dengerin dengan semangat. Bilang kalau dia berharap bisa jadi nona kayak Scarlet pas besar nanti. Cantik, kuat, dan mandiri dari pria manapun. Scarlet nanya, apa Diana nggak suka sama pria muda? Dan Diana langsung bilang, enggak, karena mereka selalu kotor, rambutnya kasar, ototnya besar, dan suka nyuruh-nyuruh. Scarlet lalu iseng bertanya, bagaimana pendapat Diana tentang Pangeran Julius? Diana mengakui kalau Julius memang tampan dan postur tubuhnya bagus. Tapi, semua itu percuma kalau sifatnya menyebalkan dan selalu mengejek tinggi badannya. Scarlet bilang, dia bisa mengerti perasaan Diana, karena Julius juga sering menjadikannya bahan ledekan. Diana tidak percaya Julius juga memperlakukan Scarlet seperti itu. Jadi, dia meninju bantal sambil berjanji akan membuat pangeran licik itu membayar perbuatannya lain kali. Setelah lelah, dia merebahkan diri di kasur. Kemudian, Diana bertanya pada Scarlet, apakah tidak ada pangeran tampan berambut perak dan bermata biru yang akan datang dengan kuda putih untuk membawanya pergi? Scarlet menjawab kalau dia tidak tahu. Karena kombinasi rambut perak dan mata biru itu sangat langka, jadi sepertinya kemungkinannya kecil. Obrolan mereka terputus oleh salah satu pelayan yang memberitahu Diana bahwa sudah waktunya tidur. Scarlet tahu sudah waktunya dia pergi. Tapi Diana cepat-cepat menahannya, bilang kalau dia masih ingin mengobrol lebih lama. Dia meminta Scarlet untuk tidur bersamanya malam ini, dan mengingatkannya bahwa sebagai Santa Diana, dia diizinkan melakukan hal itu. Scarlet tidak membiarkannya menyelesaikan kalimatnya, dan dengan lembut mengatakan, mereka tidak bisa melakukannya. Diana berhenti memaksa, tapi dia kemudian meminta satu hal lagi, menceritakan bahwa namanya diambil dari Sang Santa. Tapi karena banyak gadis lain yang juga dinamai Diana, dia berharap punya nama lain. Ketika ayahnya tahu soal itu, ayahnya memberinya nama Sonia secara pribadi. Jadi dia ingin Scarlet juga memanggilnya dengan nama itu. Pelayan kembali mengetuk pintu, mengganggu percakapan mereka, yang membuat Diana sedikit sedih. Namun, ketika Scarlet mengucapkan selamat tinggal, dia memanggilnya Sonia, dan itu membuat mata Diana berbinar bahagia. Setelah Scarlet pergi, dia tidak bisa berhenti memikirkan saat Diana memberitahunya bahwa dia tidak bisa lagi menggunakan kekuatan santanya. Saat itu, Diana berkata bahwa dia merasa tidak berguna jika bukan lagi seorang santa. Scarlet teringat air mata Diana dan berpikir bahwa para dewa terkadang suka bercanda dengan kejam. Tapi dia berharap upacara keberangkatan berjalan lancar. Pada hari upacara, Diana memberikan harapan kepada semua orang dengan cawan pemurnian. Dan Julius mengatakan bahwa upacara itu sukses. Scarlet setuju, menambahkan bahwa antusiasme rakyat juga membantu Diana menjadi lebih rileks. Namun, meskipun semuanya tampak berjalan baik, semua orang membeku saat mendengar suara tembakan meriam. Tembakan meriam kedua membuat semua orang panik. Scarlet segera bergegas keluar dari kereta dan dengan cepat memastikan bahwa suara itu berasal dari Katedral Palmian. Begitu sampai di sana, dia melihat sebuah tombak bagus di salah satu patung Palmia. Jadi, dia memutuskan untuk meminjamnya.
yang tentu saja menghancurkan monumen itu dalam prosesnya. Scarlett berkata sudah waktunya dia mengadakan festivalnya sendiri, sebuah festival darah, mengetahui di mana para pelaku bersembunyi. Scarlett menggunakan berkah akselerasi dari Kronoa dan meluncurkan tombak itu ke langit. Setelah menghancurkan salah satu bangunan, beberapa pengikut Palmia panik karena tombak itu menyulut bubuk mesiu yang mereka miliki dan meledakkan semuanya. Scarlett dengan santai masuk sambil memegang kepala patung Palmia di tangannya. Saat dia mengaku bahwa dialah yang melemparnya, mereka awalnya meremehkannya. Tapi salah satu dari mereka mengenalinya sebagai Scarlett Elvendemion, si iblis berambut perak. Scarlett menyadari, tidak ada dari mereka yang terluka meskipun ada ledakan, tapi dia memutuskan untuk menyapa mereka dengan ramah. Mengatakan, sepertinya mereka baru saja kena musibah. Semua orang sudah tahu, dialah penyebab musibah itu, tapi mereka malah menertawakannya dan memintanya untuk tidak sombong. Mereka mengklaim tugas mereka adalah menghancurkan perwujudan kejahatan dan tidak ada contoh yang lebih baik daripada yang ada di hadapan mereka. Semua pengikut memanggil Katara yang bijaksana dan memintanya untuk memberikan penghakiman yang adil pada iblis ini. Tiba-tiba Katara muncul dan memberitahu Scarlett bahwa membuang sampah ke rumah suci Palmianisme adalah tindakan yang kurang ajar banget. Ucapannya terhenti saat dia melihat Scarlett memegang kepala patung dewi mereka. Tapi Scarlett hanya menjelaskan bahwa itu adalah bagian dari sampah. Merasa terhina, Katara berkata, Scarlett akan membayar perlakuan keji terhadap patung dewi suci mereka. Dia segera merapal mantra untuk menyerangnya. Tapi Scarlett menyela dengan memukul wajahnya menggunakan kepala patung Palmia dan berkata dia sudah capek sama obrolan ini. Dia mendekat dan merobek liontinnya. Tapi Katara bertanya kenapa Scarlett menentang mereka. Dia menyebutkan bahwa mereka punya misi besar dan mulia untuk menghentikan festival Diana yang kurang ajar itu. Semua pengikut mulai menangis karena mereka rupanya begadang berhari-hari untuk mencari cara menggagalkannya. Tentu saja Scarlett sama sekali nggak peduli, dan dia hanya berterima kasih pada Katara atas pengakuannya, lalu menjatuhkannya dengan satu pukulan. Para pengikut lainnya langsung bersikap defensif, mengatakan bahwa keyakinan mereka sedang diuji, tapi mereka harus membasmi si bidat dan melindungi Palmianisme untuk menjalankan misi mereka. Scarlett bertanya apakah mereka sadar dengan kondisi alun-alun pusat akibat misi konyol mereka. Salah satu pengikut mengklaim dia tidak peduli dan langsung melompat ke arahnya. Tapi Scarlett membuatnya terbang dengan satu pukulan. Ketika yang lain juga mencoba menyerangnya, Scarlett berkata bahwa kebodohan hanya bisa disembuhkan dengan kematian, tapi mungkin rasa sakit setara kematian bisa jadi obatnya. Jadi dia bersedia mencari tahu dengan bantuan mereka. Setelah beberapa saat, pihak berwenang tiba di lokasi. Tapi Scarlett berjalan keluar sambil tersenyum dan memberitahu mereka bahwa semua pelaku sudah pingsan di dalam. Dia menyerahkan sisanya pada mereka dan pergi dengan ekspresi puas, meninggalkan mereka semua kebingungan. Sementara itu, para penyembuh dari pihak kerajaan memastikan untuk merawat orang-orang yang terluka. Scarlett tahu pasti Julius yang mengirim mereka, yang menunjukkan betapa bertanggung jawabnya dia. Ketika keadaan tampak sudah tenang, tiba-tiba Diana jatuh dari kereta hias festival, membuat semua orang di sekitarnya panik. Scarlett dan para satria terlalu jauh untuk menangkapnya. Tapi Leo muncul tepat waktu dengan kudanya dan menangkap Diana dalam pelukannya. Diana hanya bisa menatapnya dengan takjub, benar-benar terpaku saat Leo memastikan dia baik-baik saja. Di adegan lain, Sigurd memberitahu pangeran bahwa situasi di kota sudah mereda dan ziarah tanah suci telah berangkat dengan aman. Dia juga mengatakan bahwa para pengikut Palmian tidak akan bisa ikut campur begitu para peziarah keluar dari ibu kota. Namun, Julius menyebutkan bahwa dia tidak begitu yakin tentang itu, karena hanya anggota ziarah yang tahu kapan dia dan Scarlett akan tiba di distrik keagamaan. Meskipun begitu, para pengikut Palmian sudah menyiapkan jebakan untuk mereka, yang jelas mencurigakan. Julius memberitahu Sigurd bahwa dia ingin Sigurd menjalankan misi untuk menyusup ke kalangan Palmian dan mencari tahu apa yang mereka incar. Mereka mungkin punya mata-mata di antara rombongan ziarah, dan dia tidak mau percaya ada pengkhianat di antara mereka, tapi mereka harus mengambil tindakan pencegahan. Sigurd menerima misi itu tanpa ragu. Sementara itu, Leo bertanya pada Scarlett, kenapa dia ikut dalam ziarah. Scarlett dengan polos menjelaskan bahwa dia kebetulan sedang berada di ibu kota saat itu, dan kebetulan menyaksikan perbuatan jahat para pengikut Palmian. Jadi, dia membatalkan rencana tur pemandian air panasnya dan ikut demi kepentingan yang lebih besar. Leo jelas tidak percaya dengan alasan yang sudah terlatih itu.
tapi dia memutuskan untuk mengesampingkannya untuk saat ini. Namun, dia juga menyebutkan bahwa para pengikut Palmian mengatakan sesuatu yang menarik ketika mereka diikat. Mereka berbicara tentang iblis berambut perak. Scarlett berpura-pura tidak tahu dan berkata dia tidak tahu kalau iblis itu ada. Tapi Leo memberitahunya bahwa rambut perak cukup langka di negeri ini. Scarlett mencoba mengalihkan pembicaraan dengan menawarinya kue. Tapi Leo tidak membiarkannya tertipu dan bertanya apakah Scarlett adalah pusat dari semua insiden ini. Scarlett hanya memintanya untuk tidak khawatir dan menjelaskan bahwa dia hanya dipanggil untuk membantu ziarah. Leo mengatakan bahwa mereka pasti tidak membutuhkan bantuannya. Tapi Scarlett menjelaskan bahwa bantuan yang dimaksud adalah sesuatu yang hanya bisa dia berikan. Leo berasumsi itu ada hubungannya dengan berkas Scarlett. Kalau begitu, jika pangeran telah menyumpahnya untuk diam, maka tidak ada yang bisa dilakukan. Tindakan para pengikut Palmian menjadi semakin ekstrem dan meriam mereka kali ini tidak diisi peluru. Tapi sekuat apapun berkas Scarlett, ada hal-hal yang tidak bisa dia lakukan sendiri. Leo memberitahunya bahwa sebelum dia membahayakan dirinya sendiri, setidaknya dia harus meminta bantuan pada kakaknya. Scarlett sedikit terkejut dengan peringatannya, tapi dia tahu Leo hanya mengkhawatirkannya, jadi dia memutuskan untuk setuju. Malam itu, Paragas mengejar Dios keliling dan memarahinya karena mangkir kerja lagi, sambil kabur. Sang kapten, Dios, melihat Scarlett dan memutuskan untuk mendekatinya untuk menyapa. Namun, sebelum dia sempat mendekat, Paragas menangkap lehernya dan menyeretnya pergi, mengatakan bahwa dia sudah memerintahkannya untuk mengumpulkan kayu bakar setelah tenda selesai dipasang. Tepat pada saat itu, salah satu pelayan berbicara pada Scarlett dan memberitahunya bahwa Diana bertingkah aneh karena suatu alasan. Dan dia sudah seperti itu sejak kejadian kemarin. Scarlett berpikir wajar jika Diana masih gelisah setelah apa yang terjadi. Tapi para pelayan memberitahunya bahwa mereka tidak berpikir begitu. Ketika mereka mengantar Scarlett ke tenda Diana, dia menemukan gadis itu sedang guling-guling di tempat tidur sambil tersipu. Dan para pelayan menyebutkan bahwa Diana sudah bertingkah seperti itu sepanjang hari. Scarlett mengakui itu sangat tidak normal. Jadi dia memutuskan untuk masuk dan berbicara langsung dengannya. Namun, Diana hanya menjerit dan guling-guling lebih cepat di tempat tidur. Jadi Scarlett tidak punya pilihan selain menahannya dengan selimut agar dia tenang. Diana dengan putus asa memberitahunya bahwa mustahil baginya untuk tenang sekarang, karena ketika dia melihat wajah Scarlett, itu mengingatkannya pada pangeran tampan di atas kuda putihnya, dan jantungnya mulai berdebar kencang. Keheningan setelah kalimat itu terasa lama, dan Scarlett benar-benar bingung, tidak tahu apa yang Diana bicarakan. Diana memutuskan untuk memberitahunya yang sebenarnya setelah tenang, dan Scarlett akhirnya mengerti bahwa Diana jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Leo di festival. Dan setiap kali dia memikirkan Leo, dia merasa gelisah. Scarlett tersenyum dan meyakinkannya, mengatakan bahwa selera Diana sangat bagus karena kakaknya adalah pria paling hebat di dunia. Dia bertanya, apakah Diana ingin mengenal kakaknya lebih baik? Dan Diana mengakui dia mau. Tapi dia juga mengatakan belum pernah merasakan hal ini sebelumnya. Jadi dia tidak tahu harus berbuat apa. Melihat keraguannya, Scarlett meyakinkannya lagi dan memberitahunya bahwa dia punya ide cemerlang. 1 minggu setelah meninggalkan ibu kota, mereka tiba di Memphis, sebuah kota di perbatasan timur Pariston. Kota ini menjadi lokasi penghalang timur dan dikenal sebagai perhentian pertama dalam ziarah tanah suci. Kota ini memiliki banyak pemandian air panas dengan khasiat penyembuhan dan banyak petualang datang untuk menikmati efeknya. Sambil menikmati pemandian air panas, Scarlett memutuskan untuk meninjau kembali rencananya dengan Diana. Diana tidak begitu yakin dengan rencana itu karena sepertinya terlalu berani dan tiba-tiba baginya untuk mengajaknya kencan malam hari. Scarlett mengingatkannya bahwa cinta menuntut tindakan, tapi dia akan mengurus semuanya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Begitu mereka kembali ke kamar, Scarlett menata rambut Diana dan memintanya untuk tidak memakai hiasan rambut biasanya, karena dia harus membiarkannya tergerai lebih alami untuk aura yang lebih tenang. Ketika rambut Diana selesai ditata, Scarlett membuatnya memakai kostum tradisional Memphis. Sekarang, simbol Dionisme yang kaku itu berpakaian seperti gadis biasa, dan Scarlett menyebut rencana ini sebagai rencana sisi baru dirinya. Dia menjelaskan bahwa mengungkapkan aspek tak terduga dari kepribadiannya akan menarik minat seorang pria. Jadi ini adalah strategi jitu bagi seorang gadis yang sedang jatuh cinta. Diana dengan gembira memuji betapa bijaksananya Scarlett, dan meskipun sedikit memalukan, dia berkata akan berusaha sebaik mungkin.
Scarlett mengatakan itu adalah tekad yang sangat baik dan segera membuka salah satu pintu untuk melihat Nanaka. Yang diam-diam mendengarkan, berasumsi bahwa Nanaka sudah tahu situasinya. Dia memintanya untuk menjaga Diana dan Leo. Nanaka hanya bertanya, sudah berapa lama Scarlett tahu dia ada di sana? Tapi Diana hanya kaget melihat seekor anak anjing berbicara. Scarlett memberitahunya bahwa dia sudah tahu. Sejak mereka meninggalkan ibu kota, dan dia tahu kakaknya yang meminta Nanaka untuk mengawasinya. Dia mengelus Nanaka dan memujinya karena telah melakukan pekerjaan dengan baik. Jadi Diana memutuskan untuk melakukan hal yang sama. Nanaka menikmati perhatian itu. Tapi ketika Scarlett bertanya apakah dia menikmati air panas, dia langsung mundur dan mengatakan tidak suka air panas, karena air dingin sudah cukup baginya. Scarlett meyakinkannya bahwa rasanya enak, jadi mungkin suatu saat dia akan memberinya mandi air panas. Nanaka langsung bergidik dan lari, mengatakan Scarlett tidak perlu melakukan hal seperti itu. Dia memberitahu mereka bahwa Leo sudah selesai mandi, dan sekarang sedang bekerja di kamarnya. Jadi Diana sebaiknya mengundangnya keluar sebelum Leo tidur. Dengan mengingat hal itu, Diana menuju kamar Leo, dan dengan gugup bertanya, apakah Leo mau berkeliling kota bersamanya. Leo ragu sejenak, tapi kemudian dia teringat percakapan sebelumnya dengan Scarlett. Scarlett memberitahunya bahwa Diana menginginkan kesempatan langka untuk bersantai, seperti gadis biasa. Jadi jika Diana mengundangnya berkeliling kota, dia berharap Leo akan menemaninya. Ketika Leo teringat itu, dia memutuskan untuk menerima undangan Diana dengan ramah, yang membuatnya sangat bahagia. Scarlett, setelah merasa puas, meninggalkan mereka berdua, dan memutuskan untuk menjelajahi kehidupan malam Memphis juga. Dia jelas dalam suasana hati yang baik. Saat berjalan-jalan di sekitar festival sampai, seperti biasa, Julius Scarlett menyebutkan bahwa Julius muncul lebih cepat dari yang dia duga, dan Julius mengingatkannya bahwa dia adalah bangsawan tersibuk, dan paling cepat bekerja di kerajaan ini. Dia mencoba mencuri sebagian makanan Scarlett sambil berbicara, tapi Scarlett dengan cepat menghindar dan mengatakan jika Julius memang sangat sibuk, dia penasaran apa yang membawanya ke sini. Julius mengatakan bahwa dia hanya berpikir ingin menikmati kehidupan malam dengan mainan kesayangannya. Scarlett menjelaskan bahwa dia di sini bukan untuk bersenang-senang, karena dia hanya menjelajahi kota dengan tujuan mulia. Julius tetap mengikutinya dan menatap semua makanan di tangannya. Tapi Scarlett menjelaskan bahwa dia sedang memantau para petualang lokal. Julius bertanya, apa yang membuat para petualang menarik perhatiannya? Dan Scarlett menyebutkan soal likantrop dari lelang budak. Dia diberitahu bahwa likantrop itu awalnya seorang petualang, jadi dia ingin mengawasi mereka dengan cermat. Julius langsung mengerti dan mengatakan bahwa memang ada sejumlah preman di antara mereka, meskipun tidak semua petualang jahat. Jadi dia ragu Scarlett akan bertemu dengan preman yang pantas kena tinjunya seberuntung itu. Tepat saat dia mengatakan itu, sekelompok petualang sedang menghancurkan barang dagangan dari salah satu stand di festival, hanya karena mereka marah, kalah taruhan. Pedagang itu mencoba menghentikan mereka, mengatakan bahwa dia membayar mahal untuk barang-barang itu. Tapi salah satu petualang hanya mengatakan bahwa pot-pot ini terlihat sempurna untuk melampiaskan stresnya. Dia memecahkan pot lain saat mengatakan itu, dan Scarlett bertanya pada Julius, apakah menurutnya petualang itu pantas kena tinjunya. Julius mengakui bahwa petualang itu memenuhi syarat. Dan karena para penjaga tidak melakukan apa-apa, dia memutuskan untuk mendekati pedagang itu dengan sekantong uang, mengatakan bahwa dia akan membeli semua barang dagangannya, termasuk yang pecah. Sebagai gantinya, dia ingin pedagang itu mengizinkan mereka melakukan apapun yang mereka suka dengan para petualang ini. Pedagang itu jelas kaget melihat jumlah uangnya. Jadi dia mengatakan mereka bisa membuang atau menghancurkan para petualang itu. Terserah mana yang mereka suka. Scarlett menghampiri Julius dan menyerahkan semua hadiah dan makanannya, berterima kasih karena telah menyiapkan panggung. Tanpa ragu, dia meninju salah satu petualang tepat di tulang rusuknya, melemparkannya ke arah temannya. Pria itu langsung pingsan, tapi yang satunya marah dan memperingatkannya bahwa mereka adalah kelompok petualang yang ditakuti. Golden Heifer, jadi dia telah memilih lawan yang salah. Meskipun diperingatkan, Scarlett hanya mengatakan bahwa daging mereka terlihat sangat berserat untuk sekelompok sapi. Dia tetap memakai sarung tangannya, dan berkata, tidak masalah, karena dia akan tetap memakannya. Begitu dia mengatakan itu, Leo merasakan firasat buruk, menandakan bahwa adiknya sedang membuat onar. Sama sekali tidak sadar, Diana dengan gembira bertanya-tanya kemana mereka harus pergi selanjutnya, mengabaikan perasaan yang baru saja Leo rasakan. Leo fokus pada Diana,
dan menemaninya melihat kolam ikan mas. Dia menjelaskan bahwa itu adalah permainan di mana Diana harus menyendok ikan-ikan itu. Dan Diana memutuskan untuk mencobanya. Setelah beberapa kali gagal, Diana tidak bisa menangkap seekor ikan pun, tapi Leo memperhatikan bahwa Diana mengingatkannya pada Scarlett saat masih kecil. Dan itu membuatnya tersenyum. Dia dengan lembut memegang tangan Diana dan mengajarinya cara melakukannya. Mengatakan bahwa dia harus menggerakkan tangannya perlahan agar tidak terdeteksi oleh ikan. Diana bersorak ketika akhirnya berhasil menangkap seekor ikan, dan dia berkata ingin membawanya. Begitu kata-kata ini keluar dari mulutnya, kesadaran menghantamnya, dan dia akhirnya berubah pikiran, memutuskan untuk meninggalkan ikan itu di kolam. Leo bertanya apakah itu benar-benar tidak apa-apa, dan Diana menjelaskan bahwa ikan itu mungkin akan merindukan teman-temannya jika dia membawanya pergi. Melihat alasannya, Leo tersenyum dan mengatakan bahwa Diana sangat baik, yang membuatnya sedikit gugup. Ikan itu dikembalikan bersama yang lain, dan Leo bertanya, apa yang harus mereka lakukan selanjutnya? Karena ada banyak atraksi di festival, Diana memutuskan untuk mencoba semua permainan dan menikmati makanan festival. Bersenang-senang dengan Leo, setelah beberapa saat, dia melihat bando telinga kucing yang lucu dan pedagang mengatakan, ada diskon jika mereka membeli 2. Leo dengan cepat mencoba menolaknya. Tapi mata Diana berbinar gembira dengan ide mereka memakai bando yang sama. Ketika dia melihat ekspresi penuh harap Diana, Leo tahu dia tidak bisa menolak. Jadi beberapa saat kemudian, dia mendapati dirinya berjalan-jalan di festival dengan telinga kucing di kepalanya. Diana lebih dari puas, dan dia bahkan tidak tahu bahwa memakai aksesoris yang sama dengan seseorang bisa membuatnya begitu bahagia. 2 pria mabuk berjalan di dekatnya. Jadi Leo secara naluriah menariknya lebih dekat, dan memintanya untuk tidak terlalu jauh darinya. Ini jelas membuatnya kaget. Tapi Leo dengan lembut mengelus kepalanya dan menjelaskan bahwa ada banyak bar di sekitar. Jadi salah satu dari orang mabuk itu mungkin menabraknya. Diana dengan cepat meminta maaf, mengatakan bahwa dia terlalu bersemangat karena sudah lama tidak keluar malam. Jauh di lubuk hatinya, dia sangat senang Leo bersikap baik padanya. Tapi pada dasarnya Leo hanya menjaganya seperti anak kecil. Dengan pemikiran itu, Diana bertanya, apakah dia terlihat seperti anak kecil baginya? Leo meminta maaf dan menjelaskan bahwa Diana hanya mengingatkannya pada Scarlett ketika masih kecil. Diana segera mengatakan itu tidak mungkin, karena Scarlett selalu begitu tenang, elegan, dan cantik. Matanya dengan cepat mulai berlinang air mata saat dia menjelaskan bahwa Scarlett adalah orang yang luar biasa, yang bisa melakukan apa saja. Jadi, dibandingkan dengannya, dia hanyalah seorang gadis tomboy ceroboh yang selalu membutuhkan orang lain untuk melindunginya. Leo tersenyum dan berlutut untuk menatap matanya, memintanya untuk tidak konyol. Dia meyakinkannya bahwa meskipun usianya masih muda, Diana telah melakukan pekerjaan yang cemerlang dalam memenuhi perannya, dan tidak semua orang bisa melakukan apa yang dia lakukan. Diana adalah aset yang tak tergantikan bagi kerajaan ini, dan dia tidak boleh meragukannya. Sebelum Diana sempat mengatakan apa-apa, Leo berdiri waspada ketika mendengar keributan, dan orang-orang di festival membicarakan seorang wanita berambut perak. Salah satu satria memberitahunya tentang situasinya. Jadi Leo memintanya untuk membawa Diana kembali ke penginapan, karena dia harus pergi melihat apa yang sedang dilakukan adiknya. Diana melihatnya berlari pergi, dan terlepas dari kata-kata Leo, dia tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan apapun. Jadi dia berharap bisa lebih seperti Scarlett. Di Adegan Lane, kita melihat para satria menjaga festival, dan Dios diam-diam mengambil catatan mencurigakan dari salah satu pedagang tanpa ada yang memperhatikan. Sementara itu, di Kekaisaran Vanquish, Red Sky Dragoons menerima kunjungan dari seorang Inquisitor Palmian, Michelin, sang ahli strategi. Dia berbicara kepada Alflame dan bawahannya, mengatakan bahwa para penyembah Palmia meminta bantuan dari Red Sky Dragoons dan Pangeran Vanquish.